Aula keluarga Ouyang yang luas dan dipenuhi cahaya lampu kristal tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika kata-kata Qin Feng bergema di tengah kerumunan para tamu. Para bangsawan, Jiang Cheng yang sebelumnya tertawa kini menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang mencibir, ada yang penasaran, dan sebagian lagi mulai merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Wajah Ouyang Bo yang semula tegas perlahan berubah pucat, bukan karena marah, melainkan karena kata-kata tentang racun yang diucapkan Qin Feng seolah menembus sesuatu yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari keluarganya sendiri. Namun sebelum suasana berubah, semakin aneh, Zhuang Qiang melangkah maju dengan senyum dingin yang penuh penghinaan. Orang gila tetaplah orang gila, katanya dengan suara keras agar semua orang mendengar. Tuan Ouyang, orang ini hanyalah menantu sampah dari keluarga Jiang. Dia berpura-pura menjadi dokter untuk menipu orang. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Kerumunan langsung kembali riuh. Beberapa orang mengangguk setuju, sementara yang lain mulai tertawa kecil. Jiang Ruoxue berdiri tidak jauh dari Qin Feng, matanya penuh kekhawatiran. Namun juga keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa suaminya bukan lagi pria yang selama 5 tahun dianggap bodoh oleh seluruh kota. Qin Feng tetap berdiri tenang, seolah suara ejekan di sekelilingnya tidak ada artinya. Tatapannya jatuh pada Ouyang Bo, lalu perlahan berkata dengan nada datar namun penuh wibawa, racun ulat sutra hijau telah menyebar sampai ke jantungmu. Jika tidak ditangani, sebelum malam ini berakhir, hidupmu tidak akan melewati 3 hari. Suasana kembali membeku. Kali ini bahkan Zhuang Qiang pun tidak langsung tertawa. Beberapa dokter terkenal yang diundang ke pesta keluarga Ouyang saling memandang dengan wajah terkejut, karena mereka tahu racun itu bukanlah racun biasa. Itu adalah racun legendaris dari wilayah selatan yang hampir tidak pernah muncul di dunia modern. Ouyang Bo memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, suaranya jauh lebih berat dari sebelumnya. Anak muda, katanya perlahan, bagaimana kau tahu tentang racun itu? Kerumunan langsung gempar. Banyak orang tidak mengerti arti pertanyaan itu, tetapi para dokter yang hadir langsung menyadari bahwa pertanyaan tersebut berarti satu hal. Qin Feng tidak berbicara sembarangan. Zhuang Qiang segera menyela dengan wajah panik yang disembunyikan di balik kemarahan. Tuan Ouyang, jangan tertipu. Dia pasti hanya menebak. Orang seperti dia tidak mungkin tahu hal seperti itu. Namun Qin Feng hanya tersenyum tipis. Ia melangkah 1 langkah ke depan dan berkata dengan tenang, karena racun itu dulu dibuat oleh sekte medis Tianyi untuk membunuh seorang jenderal besar 300 tahun lalu. Dan cara satu-satunya untuk menetralisirnya adalah dengan jarum perak yang menembus 36 titik meridian. Semua dokter yang hadir langsung terperanjat. Seorang lelaki tua berjubah dokter berdiri dengan gemetar. Itu benar, catatan kuno tentang racun ulat sutra hijau memang menyebutkan hal itu. Kali ini bahkan suara tawa terakhir di aula pun menghilang. Zhuang Qiang merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini ia hina sebagai orang gila dapat berbicara tentang rahasia medis. Yang bahkan para dokter besar hanya pernah baca dalam kitab kuno. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Qin Feng sudah berjalan menuju Ouyang Bo. Dengan langkah tenang, jika aku ingin membunuhmu, katanya tanpa emosi, aku tidak perlu menyelamatkanmu. Ouyang Bo menatapnya lama, lalu tanpa berkata apapun, ia mengangkat tangannya memberi isyarat. Seluruh pengawal keluarga Ouyang yang sebelumnya siap menyerang langsung mundur. Beberapa langkah, kerumunan terkejut. Ouyang Bo berkata dengan suara berat, jika kau benar-benar bisa menyembuhkan racun ini, keluarga Ouyang akan mengingat kebaikanmu seumur hidup. Zhuang Qiang langsung berseru, Tuan Ouyang, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia? Namun kata-katanya terhenti ketika Qin Feng mengeluarkan sekantong jarum perak tipis dari lengan bajunya. Gerakan tangannya begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat. Dalam sekejap, beberapa jarum perak sudah tertancap di titik-titik meridian di dada Ouyang Bo. Semua orang menahan napas. Beberapa detik berlalu, lalu tiba-tiba Ouyang Bo memuntahkan seteguk darah hitam pekat ke lantai marmer aula. Jeritan terdengar di antara para tamu. Namun wajah Ouyang Bo yang sebelumnya pucat justru perlahan berubah merah sehat. Para dokter yang berdiri di sampingnya langsung maju memeriksa denyut nadinya. Mata mereka membelalak seolah melihat keajaiban.
Racunnya sedang keluar. Satu kalimat itu membuat seluruh aula jatuh ke dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Zhuang Qiang berdiri membeku, wajahnya seputih kertas. Sementara di tengah aula yang sunyi itu, Qin Feng berdiri dengan tenang seperti raja yang tidak tersentuh oleh dunia fana. Jiang Ruoxue menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pria yang selama 5 tahun dianggap sebagai beban oleh semua orang kini berdiri di hadapan seluruh bangsawan Jiangcheng dengan aura yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, banyak orang mulai bertanya dalam hati mereka sendiri. Apakah pria yang mereka hina tadi benar-benar seorang kaisar yang kembali dari legenda? Darah hitam yang mengalir dari mulut Ouyang Bo jatuh ke lantai marmer seperti tinta pekat yang menguap perlahan, dan ketika para dokter kembali memeriksa nadinya, wajah mereka berubah dari keraguan menjadi ketakutan yang sulit disembunyikan. Denyut nadi yang sebelumnya kacau kini stabil, bahkan lebih kuat daripada orang sehat biasa. Seorang dokter tua yang telah berpraktik selama puluhan tahun menarik napas panjang dan berkata dengan suara bergetar bahwa racun yang selama ini tidak dapat mereka pahami benar-benar sedang dipaksa keluar dari tubuh Ouyang Bo oleh teknik jarum yang barusan digunakan Qin Feng. Aula yang dipenuhi para bangsawan itu menjadi begitu sunyi sampai suara napas orang-orang terdengar jelas. Ouyang Bo berdiri perlahan, tubuhnya yang sebelumnya terasa berat kini seperti dilepaskan dari rantai tak terlihat. Ia memandang tangannya sendiri, lalu menatap Qin Feng dengan mata yang semakin dalam. Selama bertahun-tahun ia telah mencari tabib dari berbagai negeri untuk menyembuhkan penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya, namun tidak ada seorang pun yang bahkan bisa menyebutkan nama racun itu, apalagi mengobatinya. Tetapi pria muda yang selama ini dianggap orang gila oleh semua orang di ruangan ini baru saja menyembuhkannya. Dalam hitungan detik, Zhuang Qiang tidak bisa menahan diri lagi. Wajahnya merah karena marah dan panik. Tidak mungkin, ini pasti tipuan, teriaknya keras. Dia pasti melakukan sesuatu untuk menipu kita. Semua racun seperti itu tidak mungkin disembuhkan begitu saja. Namun sebelum kerumunan kembali gaduh, Ouyang Bo mengangkat tangannya perlahan. Semua orang langsung terdiam. Ia berjalan menuju Qin Feng, lalu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam. Gerakan itu membuat seluruh aula seperti membeku. Tidak ada yang menyangka kepala keluarga Ouyang, salah satu tokoh paling berkuasa di ibu kota, akan membungkuk kepada seorang pria yang baru saja mereka hina. Terima kasih atas penyelamatan hidupku, kata Ouyang Bo dengan suara yang dalam. Jika bukan karena Anda, hidupku mungkin tidak akan melewati malam ini. Kerumunan langsung gempar. Banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jiang Ruoxue berdiri di samping Qin Feng dengan dada berdebar keras. Ia tahu suaminya luar biasa, tetapi melihat kepala keluarga Ouyang menunjukkan penghormatan seperti itu membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Namun Qin Feng hanya berkata dengan tenang, aku menyelamatkanmu bukan karena kebaikan hati. Racun itu berasal dari Sekte Tianyi. Dan orang yang menaruh racun itu di tubuhmu jelas bukan orang biasa. Kata-kata itu membuat wajah Ouyang Bo berubah. Di sudut aula, Zhuang Qiang tiba-tiba merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tatapan Qin Feng perlahan beralih ke arahnya. Tatapan itu tidak keras, tidak marah, tetapi justru membuat siapapun yang melihatnya merasakan tekanan yang menyesakkan. Kau mengatakan racun itu tidak bisa disembuhkan, kata Qin Feng pelan. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Suasana langsung berubah tegang. Zhuang Qiang mencoba tertawa, tetapi suaranya terdengar kaku. Aku hanya berbicara sembarangan. Bagaimana aku bisa tahu hal seperti itu? Namun Qin Feng melangkah mendekat. Langkahnya tidak cepat, tetapi setiap langkah terasa seperti menghantam jantung orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Aku belum mengatakan bahwa racun itu berasal dari Sekte Tianyi sebelum kau menyela. Katanya perlahan, tapi kau langsung menyatakan bahwa racun itu tidak mungkin disembuhkan. Semua orang di aula mulai menyadari sesuatu. Beberapa orang menoleh ke arah Zhuang Qiang dengan tatapan curiga. Wajah Zhuang Qiang menjadi pucat. Qin Feng berhenti tepat di depannya. Orang yang tidak tahu apa-apa tidak akan begitu yakin, lanjutnya dengan suara yang dingin. Kecuali dia tahu persis racun apa itu. Kerumunan tiba-tiba meledak dengan bisikan. Ouyang Bo memandang Zhuang Qiang dengan tatapan yang berubah tajam seperti pedang. Zhuang Qiang,
katanya perlahan, apa yang sebenarnya terjadi. Zhuang Qiang menggertakkan giginya. Dalam sekejap ia menyadari bahwa situasinya sudah keluar dari kendali. Namun tepat ketika semua orang menunggu jawabannya, pintu besar aula tiba-tiba terbuka. Dengan keras, seorang pengawal keluarga Ouyang berlari masuk dengan wajah pucat. "Tuan!" teriaknya. Semua orang menoleh. Pasukan besar baru saja memasuki Jiangcheng. Kerumunan langsung kacau. Ouyang Bo mengerutkan kening. "Pasukan apa?" Pengawal itu menelan ludah sebelum menjawab. "Pasukan Zhenbei, 1 juta tentara, sudah mendekati kota." Suasana langsung membeku. Banyak orang yang tidak mengerti arti kata itu, tetapi mereka yang tahu sejarah militer Daxia langsung merasakan darah mereka dingin. Pasukan Zhenbei adalah tentara legendaris yang hanya bergerak ketika perintah tertinggi. Negara dikeluarkan. Tidak ada perang di negeri ini. Tidak ada pemberontakan. Namun 1 juta tentara sedang bergerak menuju Jiangcheng. Semua orang tanpa sadar menoleh ke satu orang yang berdiri dengan tenang di tengah aula. Qin Feng. Ia berdiri di sana seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Lalu dengan suara pelan yang hanya terdengar oleh orang-orang terdekatnya, ia berkata kepada Su Xiao yang berdiri di belakangnya. Sepertinya mereka datang terlalu cepat. Su Xiao langsung menundukkan kepala dengan hormat. "Yang mulia," katanya pelan, "pasukan hanya mengikuti perintah Anda." Keheningan yang menyelimuti aula terasa semakin berat ketika kata-kata Su Xiao terdengar. Jelas di telinga orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Banyak yang tidak memahami sepenuhnya makna kalimat itu, tetapi nada hormat yang begitu dalam membuat suasana berubah menjadi aneh dan menegangkan. Zhuang Qiang yang sebelumnya berdiri dengan wajah pucat kini mulai kehilangan keseimbangan pikirannya. Ia menatap Qin Feng dengan mata melebar, seolah mencoba memastikan apakah semua yang terjadi hanyalah ilusi. Namun aura pria di depannya kini berbeda sama sekali dari sosok orang bodoh yang selama ini ia hina. Di luar aula, suara kendaraan berat mulai terdengar samar seperti gemuruh guntur yang mendekat dari kejauhan. Beberapa tamu yang berdiri dekat jendela berlari untuk melihat ke luar, dan ketika mereka menatap jalan besar di depan rumah keluarga Ouyang, wajah mereka langsung berubah pucat. Lampu-lampu kendaraan militer memanjang seperti sungai cahaya yang tak berujung, dan bendera pasukan Zhenbei berkibar di malam yang gelap. Pemandangan itu membuat banyak orang merasakan hawa dingin menjalar sampai ke tulang mereka. Salah satu bangsawan Jiangcheng berbisik dengan suara gemetar bahwa pasukan Zhenbei hanya bergerak ketika negara berada dalam bahaya besar atau ketika seorang tokoh tertinggi mengeluarkan perintah khusus. Namun tidak ada perang di negeri ini, tidak ada pemberontakan, tidak ada alasan yang dapat menjelaskan mengapa 1 juta tentara tiba-tiba berkumpul di kota kecil seperti Jiangcheng. Di tengah kekacauan itu, Qin Feng tetap berdiri tenang. Ia memandang kerumunan orang yang mulai panik dengan ekspresi yang hampir tidak berubah, seolah semua ini hanyalah hal kecil yang tidak layak membuatnya terganggu. Jiang Ruoxue berdiri di sampingnya, tangannya sedikit gemetar, tetapi ketika ia melihat wajah suaminya yang begitu tenang, rasa takut di hatinya perlahan berubah menjadi keyakinan. Zhuang Qiang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia menunjuk Qin Feng dengan tangan gemetar dan berteriak, suaranya penuh kemarahan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia menuduh bahwa semua ini hanyalah sandiwara, bahwa Qin Feng pasti menyewa orang untuk berpura-pura menjadi tentara agar bisa menipu semua orang di aula. Beberapa orang yang masih ingin percaya pada logika langsung mengangguk, karena kenyataan bahwa seorang pria yang mereka hina selama bertahun-tahun dapat memanggil 1 juta tentara terasa terlalu mustahil untuk diterima. Namun sebelum kerumunan kembali gaduh, pintu aula kembali terbuka dengan keras. Kali ini, bukan seorang pengawal biasa yang masuk, melainkan seorang perwira tinggi dengan seragam militer penuh dan pedang komando di pinggangnya. Langkahnya tegas, dan ketika ia memasuki aula, seluruh pengawal keluarga Ouyang langsung menyingkir tanpa berani menghalangi. Perwira itu berjalan lurus ke tengah aula. Banyak orang langsung mengenali lambang di bahunya dan wajah mereka berubah drastis. Ia adalah jenderal yang memimpin pasukan Zhenbei di wilayah utara, seorang tokoh militer yang namanya dikenal di seluruh negeri. Tanpa ragu sedikit pun, jenderal itu berhenti beberapa langkah di depan Qin Feng.
Kemudian ia berlutut dengan satu lutut menyentuh lantai marmer. Seluruh aula seolah kehilangan udara. Dengan suara yang kuat dan penuh hormat, jenderal itu berkata, "Pasukan Zenbei, 1 juta tentara, telah tiba di Jiangcheng sesuai perintah. Kami menunggu instruksi dari Yang Mulia." Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah kerumunan. Beberapa orang langsung terhuyung karena syok. Ada yang bahkan hampir pingsan ketika menyadari bahwa pria yang mereka hina barusan benar-benar memiliki kekuasaan untuk menggerakkan pasukan sebesar itu. Wajah Zhuang Qiang berubah abu-abu. Ia menatap Qin Feng seperti melihat monster yang keluar dari mimpi buruk. Namun Qin Feng hanya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar jenderal itu berdiri. "Tidak perlu berlutut di sini," katanya dengan nada tenang. "Kalian datang terlalu mencolok." Jenderal itu menundukkan kepala. "Kami hanya mengikuti perintah Yang Mulia untuk menjaga keselamatan permaisuri." Semua orang langsung menoleh ke arah Jiang Ruoxue. Wanita itu berdiri di sana dengan wajah yang masih penuh emosi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya akan disebut dengan gelar seperti itu di hadapan seluruh bangsawan Jiangcheng. Beberapa detik kemudian, Qin Feng memandang kerumunan orang yang kini sepenuhnya terdiam. Tatapannya perlahan berhenti pada Zhuang Qiang. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, bukan senyum yang ramah, melainkan senyum seseorang yang akhirnya selesai bersabar. "Sekarang," katanya pelan, suaranya begitu tenang namun membuat banyak orang merinding. "Kau tadi mengatakan dunia ini ditentukan oleh kekuasaan dan kekayaan." Ia melangkah satu langkah ke depan. "Menurutmu, siapa yang memiliki keduanya sekarang?" Wajah Zhuang Qiang benar-benar kehilangan warna ketika kata-kata itu menggema di aula yang sunyi. Kakinya terasa lemas, seolah seluruh kekuatan di tubuhnya tersedot keluar oleh tekanan yang tak terlihat. Ia menatap jenderal pasukan Zenbei yang baru saja berlutut, lalu menatap Qin Feng yang berdiri tenang seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Segala ejekan yang sebelumnya ia lontarkan kini terasa seperti pisau yang berbalik mengarah ke dirinya sendiri. Beberapa bangsawan Jiangcheng yang sebelumnya tertawa paling keras kini bahkan tidak berani menatap Qin Feng secara langsung. Banyak dari mereka menundukkan kepala, takut jika sedikit saja memperlihatkan sikap tidak hormat, nasib mereka akan berakhir seperti badai yang akan menyapu kota ini. Jiang Ruoxue berdiri di samping Qin Feng dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mengingat kembali 5 tahun terakhir, ketika suaminya dipandang sebagai beban oleh semua orang. Ia mengingat bagaimana Qin Feng selalu tersenyum polos, bagaimana ia selalu berdiri di belakangnya ketika keluarga Jiang menghina mereka, dan bagaimana ia tetap memanggilnya istri, dengan suara lembut meskipun semua orang menertawakannya. Sekarang pria itu berdiri di hadapan seluruh kota seperti raja yang sesungguhnya. Zhuang Qiang akhirnya mundur satu langkah tanpa sadar. Suaranya bergetar ketika mencoba berbicara, tetapi kata-kata yang keluar terdengar jauh dari keberanian yang biasa ia tunjukkan. Ini pasti salah paham." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Qin Feng sudah mengangkat tangannya sedikit. Di luar aula, gemuruh kendaraan militer tiba-tiba berhenti bersamaan. Keheningan yang mengikuti terasa lebih menakutkan daripada suara pasukan tadi. Jenderal pasukan Zenbei berdiri tegak, menunggu perintah berikutnya dengan penuh hormat. Qin Feng tidak memandangnya. Tatapannya tetap tertuju pada Zhuang Qiang. "Barusan," katanya perlahan, "kau berkata tidak ada tempat bagiku di dunia ini." Ia berjalan satu langkah lagi. Setiap langkah terasa berat seperti palu yang menghantam lantai marmer. Sekarang 1 juta tentara berdiri di luar kota ini. Kerumunan menelan ludah. "Menurutmu," lanjut Qin Feng dengan suara yang tetap tenang, "siapa yang sebenarnya tidak punya tempat?" Zhuang Qiang tidak mampu menjawab. Keringat dingin mengalir di dahinya. Namun sebelum ketegangan itu memuncak, Ouyang Bo tiba-tiba melangkah maju. Ia menatap Qin Feng dengan ekspresi yang jauh lebih hormat daripada sebelumnya. "Tuan," katanya dengan suara dalam, "malam ini adalah pesta keluarga Ouyang. Jika ada kesalahpahaman, biarkan keluarga Ouyang menanganinya." Qin Feng menatapnya sebentar. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Kau baru saja sembuh dari racun. Tidak perlu memaksakan diri." Ouyang Bo menggeleng perlahan. "Justru karena itu aku harus berbicara." Ia lalu menoleh ke arah Zhuang Qiang. Tatapannya kini setajam pedang. "Zhuang Qiang," katanya dingin,
aku ingin mendengar penjelasanmu tentang racun itu. Semua orang di aula langsung menahan napas. Zhuang Qiang mencoba membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa seperti tikus yang terjebak di tengah ruangan penuh harimau. Beberapa detik kemudian, suara langkah cepat terdengar dari pintu aula. Seorang pria tua berjubah panjang masuk dengan napas berat. Wajahnya penuh kecemasan, seolah baru saja menerima kabar yang mengguncang dunia. Ketika Zhuang Qiang melihatnya, matanya langsung menyala. "Guru," serunya keras. Pria tua itu adalah tetua dari Sekte Tianyi yang baru saja tiba di Jiangcheng untuk menghadiri pertemuan para tabib besar. Namun begitu ia memasuki aula dan melihat Qin Feng berdiri di tengah ruangan, seluruh tubuhnya langsung membeku. Matanya melebar seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Lalu tanpa memperhatikan siapapun, bahkan tanpa melihat muridnya sendiri, pria tua itu langsung berjalan cepat menuju Qin Feng. Di depan seluruh bangsawan Jiangcheng, tetua Sekte Tianyi itu tiba-tiba berlutut. Suaranya gemetar ketika ia berbicara. "Salam hormat kepada Yang Mulia." Kalimat itu menghantam suasana seperti petir. Zhuang Qiang merasa kepalanya berdengung. Ia menatap gurunya dengan mata tidak percaya. "Guru, apa yang Anda lakukan?" Namun pria tua itu tidak menoleh padanya sama sekali. Kepalanya tetap tertunduk di depan Qin Feng. "Seluruh Sekte Tianyi," katanya dengan suara yang penuh ketakutan, "tidak pernah melupakan anugerah yang mulia di masa lalu." Suasana aula berubah total. Orang-orang mulai menyadari bahwa apa yang berdiri di depan mereka bukan hanya seorang pria yang memiliki kekuasaan besar, melainkan seseorang yang bahkan dihormati oleh sekte-sekte kuno yang hampir dianggap legenda. Di tengah keheningan itu, Qin Feng akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap tenang. "Tianyi Sekte," katanya perlahan, "sepertinya masih berani meracuni orang di wilayahku." Kata-kata itu jatuh seperti palu yang menghantam dada setiap orang di aula. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan napas pun terasa berat. Tetua Sekte Tianyi yang masih berlutut langsung menggigil hebat, keringat dingin menetes dari dahinya hingga ke lantai marmer. Tubuhnya gemetar bukan karena rasa malu, melainkan karena ketakutan yang sangat dalam. Ketakutan yang hanya muncul ketika seseorang menghadapi sosok yang kekuatannya jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Zhuang Qiang berdiri membeku, matanya menatap gurunya yang berlutut di tanah dengan ekspresi tidak percaya. Dunia yang selama ini ia kenal terasa runtuh dalam sekejap. Sekte Tianyi adalah kekuatan besar dalam dunia medis dan bela diri, sekte yang dihormati oleh banyak keluarga bangsawan dan bahkan memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan di ibu kota. Namun sekarang tetua sekte itu berlutut di hadapan Qin Feng tanpa sedikit pun keberanian untuk membantah. Tetua itu menundukkan kepalanya semakin rendah. Suaranya serak ketika akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa Sekte Tianyi tidak pernah berani melanggar aturan yang pernah ditetapkan oleh Qin Feng di masa lalu. Namun ketika racun ulat sutra hijau disebutkan, wajahnya berubah pucat. Ia langsung menyadari bahwa racun itu memang berasal dari cabang tertentu dalam sekte mereka yang selama ini bergerak di bawah tanah tanpa sepengetahuan para tetua utama. Kerumunan mulai berbisik-bisik dengan suara yang penuh ketegangan. Banyak orang yang sebelumnya tidak memahami apa yang terjadi kini mulai menyadari bahwa konflik yang sedang berlangsung bukan lagi sekadar perselisihan antara keluarga di Jiangcheng. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melibatkan sekte kuno, pasukan negara, dan seorang pria misterius yang kini berdiri seperti penguasa dunia. Qin Feng menatap tetua itu dengan mata yang tenang namun tajam. "Jika kau tidak tahu," katanya pelan, "maka seseorang di sektemu melanggar aturan." Tetua Tianyi segera menundukkan kepalanya sampai hampir menyentuh lantai. Ia berkata bahwa ia bersedia menerima hukuman apapun, tetapi memohon agar Qin Feng mengizinkannya menyelidiki cabang sekte yang terlibat dalam racun itu. Suaranya penuh ketakutan, karena ia tahu bahwa jika Qin Feng benar-benar murka, seluruh sekte Tianyi bisa musnah dalam satu malam. Di sisi lain aula, wajah Zhuang Qiang semakin pucat. Ia mulai menyadari bahwa situasi ini perlahan mengarah ke dirinya. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Ia mencoba mundur beberapa langkah tanpa menarik perhatian, tetapi langkah kecil itu justru membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh.
Tatapan Qin Feng perlahan beralih ke arahnya. Semua orang langsung mengikuti arah pandangan itu. Zhuang Qiang membeku. Beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup berlalu sebelum Qin Feng akhirnya berbicara. Lagi, kau murid Tianyi, katanya dengan nada datar. Dan kau tahu tentang racun itu. Zhuang Qiang langsung menggeleng keras. Suaranya terdengar hampir putus ketika ia mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, bahwa ia hanya mendengar tentang racun itu dari cerita lama. Namun bahkan ketika ia berbicara, banyak orang di aula bisa merasakan bahwa kata-katanya dipenuhi kepanikan. Tetua Tianyi perlahan menoleh ke arah muridnya. Tatapannya berubah tajam. Zhuang Qiang, katanya dengan suara rendah namun menekan, jawab dengan jujur. Racun, itu tidak mungkin muncul tanpa seseorang dari sekte kita yang menggunakannya. Kaki Zhuang Qiang gemetar. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat itu, seorang pengawal keluarga Ouyang yang sebelumnya memeriksa muntahan darah hitam di lantai tiba-tiba berseru dengan suara keras. Ia berkata bahwa ada sesuatu di dalam darah itu, sebuah benda kecil seperti serpihan logam. Para dokter langsung mendekat. Salah satu dari mereka mengangkat benda kecil itu dengan penjepit. Itu adalah jarum hitam tipis dengan ukiran simbol sekte Tianyi di bagian pangkalnya. Aula langsung meledak dengan bisikan kaget. Tetua Tianyi menatap jarum itu dan wajahnya berubah seperti orang yang baru saja melihat bencana besar. Jarum racun Tianyi, bisiknya. Semua orang langsung menoleh ke satu orang yang memiliki hubungan paling jelas dengan sekte tersebut, Zhuang Qiang. Ia menatap jarum itu dengan mata yang hampir keluar dari rongganya. Kemudian ia tiba-tiba tertawa keras, tawa yang terdengar gila dan putus asa sekaligus. Baik, teriaknya. Ya, aku yang melakukannya. Kerumunan langsung gempar. Ia menunjuk ke arah Qin Feng dengan mata merah penuh kebencian. Ia berkata bahwa semua ini terjadi karena Qin Feng telah menghancurkan rencananya, karena ia seharusnya menikahi Jiang Ruoxue dan naik menjadi keluarga terkuat di Jiangcheng. Ia mengaku bahwa racun itu ia gunakan untuk melemahkan Ouyang Bo agar keluarga Zhuang bisa mengambil kendali dalam pertemuan besar para bangsawan. Namun kata-katanya berubah menjadi teriakan marah ketika ia memandang Qin Feng. Semua ini karena kau, teriaknya. Jika kau tetap menjadi orang bodoh seperti dulu, semuanya sudah menjadi milikku. Aula menjadi kacau. Namun di tengah kekacauan itu, Qin Feng tetap berdiri tenang. Tatapannya dingin. Ia mengangkat tangannya sedikit. Di luar aula, suara langkah ribuan tentara terdengar serempak. Getaran tanah terasa sampai ke dalam ruangan. Lalu dengan suara yang tidak keras namun membuat seluruh aula membeku, Qin Feng berkata, "Berani meracuni wilayahku, berani menyentuh istriku, berani memprovokasi sekte dan keluarga di bawah langitku." Ia menatap Zhuang Qiang. "Menurutmu, hukuman apa yang pantas untukmu?" Zhuang Qiang berdiri di tengah aula dengan napas terengah-engah, tawa gilanya perlahan memudar ketika ia merasakan tekanan yang tak terlihat menekan seluruh tubuhnya. Tatapan Qin Feng yang tenang justru terasa lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Di luar aula, langkah kaki ribuan tentara Zhenbei berhenti serempak, menciptakan keheningan yang membuat jantung orang-orang berdetak lebih keras dari biasanya. Kerumunan bangsawan Jiangcheng yang sebelumnya berani menertawakan Qin Feng kini tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Bahkan beberapa orang yang memiliki kedudukan tinggi di kota itu tanpa sadar menundukkan kepala, takut jika sedikit saja memperlihatkan sikap tidak hormat. Tetua sekte Tianyi yang masih berlutut memejamkan mata dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa pengakuan Zhuang Qiang barusan tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menyeret nama sekte mereka ke dalam kemarahan seseorang yang bahkan mereka hormati. Seperti dewa, Zhuang Qiang akhirnya berhenti tertawa. Ia menatap Qin Feng dengan mata penuh kebencian. Tetapi ketakutan di dalamnya tidak dapat disembunyikan. "Bunuh saja aku kalau kau berani," teriaknya dengan suara serak. "Kau pikir aku takut?" Namun kata-kata itu terdengar kosong bahkan bagi dirinya sendiri. Qin Feng tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata yang begitu tenang hingga membuat suasana semakin menyesakkan. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Kematian terlalu ringan." Kalimat itu membuat banyak orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tetua Tianyi langsung membungkuk lebih dalam. "Yang mulia, murid yang durhaka ini telah
Mencemarkan nama sekte kami. Sekte Tianyi bersedia menyerahkannya sepenuhnya kepada keputusan Anda. Zhuang Qiang menoleh ke arah gurunya dengan wajah tidak percaya. Ia tidak pernah menyangka orang yang selama ini menjadi pelindungnya akan menyerahkannya begitu saja. Namun Qin Feng tidak langsung memberi perintah. Ia justru menoleh ke arah Jiang Ruoxue. Wanita itu berdiri dengan mata yang masih berkaca-kaca, tetapi kini tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Ia menatap pria yang telah melindunginya selama 5 tahun dengan perasaan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Qin Feng berkata dengan lembut, nada suaranya sangat berbeda dari ketika ia berbicara kepada orang lain. Istri, orang ini mencoba menghancurkan hidupmu. Semua orang di aula langsung menoleh ke arah Jiang Ruoxue. Tidak ada yang menyangka bahwa keputusan terakhir akan diberikan kepada wanita yang selama ini dianggap hanya sebagai alat dalam permainan keluarga besar. Jiang Ruoxue menarik napas panjang. Ia menatap Zhuang Qiang, mengingat semua penghinaan yang ia dan Qin Feng terima selama bertahun-tahun. Kemudian ia berkata dengan suara yang tenang namun tegas bahwa orang seperti Zhuang Qiang tidak hanya menyakiti mereka, tetapi juga mencoba memanfaatkan kekuasaan dan racun untuk mengendalikan orang lain. Orang seperti itu tidak pantas dibiarkan bebas. Zhuang Qiang mulai panik. Ia berteriak bahwa keluarga Zhuang tidak akan tinggal diam jika sesuatu terjadi padanya. Ia berkata bahwa keluarganya memiliki hubungan dengan banyak kekuatan di ibu kota. Namun Qin Feng hanya mengangkat tangannya sedikit. Di luar aula, pintu besar terbuka dan puluhan tentara Zhenbei masuk dengan langkah serempak. Aura mereka berat seperti gunung yang bergerak. Zhuang Qiang mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Tidak, kalian tidak bisa menyentuhku, teriaknya. Namun sebelum tentara itu sempat bergerak, suara langkah lain terdengar dari luar aula. Langkah itu tenang, tetapi memancarkan tekanan yang tidak kalah dari para prajurit. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang berjalan masuk perlahan. Pakaiannya sederhana, tetapi matanya tajam seperti elang. Begitu ia muncul, banyak orang di aula langsung terkejut. Tetua Tianyi yang berlutut langsung gemetar. Itu pemimpin sekte Tianyi. Pemimpin sekte yang hampir tidak pernah meninggalkan gunung mereka kini berdiri di ambang pintu aula keluarga Ouyang. Ia memandang sekeliling ruangan, lalu tatapannya jatuh pada Qin Feng. Tanpa ragu sedikit pun, pria tua itu berjalan maju beberapa langkah. Kemudian, di depan seluruh bangsawan Jiangcheng, ia berlutut dengan kedua lutut menyentuh lantai. Suara tuanya bergema pelan namun jelas. Sekte Tianyi memberi hormat kepada kaisar. Keheningan yang menyelimuti aula terasa semakin berat ketika pemimpin sekte Tianyi berlutut. Dengan kedua lutut menyentuh lantai marmer yang dingin. Kepala yang selama puluhan tahun dihormati oleh para ahli pengobatan dan pendekar dunia kini tertunduk dalam-dalam di hadapan Qin Feng tanpa sedikit pun keraguan. Pemandangan itu membuat seluruh bangsawan Jiangcheng yang hadir merasa seolah dunia mereka terbalik. Banyak orang yang sebelumnya masih mencoba menyangkal kenyataan kini benar-benar kehilangan kata-kata. Zhuang Qiang merasakan seluruh tubuhnya dingin seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Ia menatap pemimpin sektenya dengan mata kosong, lalu menatap Qin Feng lagi, mencoba mencari sedikit saja tanda bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Namun tidak ada satupun yang terlihat seperti sandiwara. Aura tenang Qin Feng, sikap hormat Su Xiao, 1 juta tentara di luar kota, dan sekarang bahkan pemimpin sekte Tianyi yang legendaris berlutut di depannya. Pemimpin sekte Tianyi tetap menundukkan kepala ketika berbicara lagi dengan suara berat yang dipenuhi rasa bersalah. Ia berkata bahwa kabar tentang kemunculan Qin Feng telah sampai ke Gunung Tianyi beberapa saat yang lalu. Begitu ia mendengarnya, ia langsung meninggalkan sekte dan bergegas menuju Jiangcheng tanpa berhenti sedikitpun. Ia mengatakan bahwa sekte mereka tidak pernah melupakan kebaikan besar Qin Feng di masa lalu, ketika ia menyelamatkan seluruh warisan medis Tianyi dari kehancuran. Kerumunan kembali gempar ketika mendengar itu. Banyak orang tidak tahu sejarah lama tersebut, tetapi dari nada bicara pemimpin sekte jelas bahwa hubungan antara Qin Feng dan Tianyi jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Pemimpin sekte itu lalu menoleh sedikit ke arah Zhuang Qiang yang berdiri gemetar di tengah aula. Wajahnya berubah keras seperti batu. Ia berkata bahwa murid yang berani menggunakan racun sekte untuk ambisi pribadi telah
Mencoreng kehormatan Tianyi, ia menyatakan bahwa sekte mereka bersedia menerima hukuman apapun dari Qin Feng, bahkan jika itu berarti membubarkan cabang sekte yang terlibat. Zhuang Qiang tidak tahan lagi mendengar itu. Ia jatuh berlutut dengan keras di lantai. Suaranya pecah ketika ia berteriak bahwa ia tidak ingin mati, bahwa ia hanya ingin menjadi orang kuat di Jiangcheng, bahwa ia hanya ingin merebut kekuasaan yang selama ini selalu berada di tangan keluarga lain. Ia berkata bahwa jika Qin Feng tidak muncul kembali, rencananya sudah berhasil. Namun Qin Feng tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Ia hanya menatap pria yang kini berlutut di tanah dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Beberapa detik kemudian ia berbicara dengan suara yang tenang namun begitu berat hingga membuat seluruh aula kembali membeku. Ia mengatakan bahwa ambisi bukanlah dosa, tetapi meracuni orang demi kekuasaan adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ia mengatakan bahwa dunia ini selalu memiliki aturan, dan orang yang melanggar aturan itu harus membayar harga yang setimpal. Di luar aula, angin malam bertiup pelan membawa suara bendera pasukan Zenbei yang berkibar. Qin Feng akhirnya mengangkat tangannya sedikit. Puluhan tentara yang berdiri di dekat pintu langsung bergerak maju. Zhuang Qiang mencoba mundur, tetapi lututnya sudah terlalu lemah untuk berdiri. Tentara-tentara itu berhenti beberapa langkah darinya, menunggu perintah terakhir. Seluruh aula menahan napas. Namun tepat ketika Qin Feng hendak berbicara, suara lain tiba-tiba terdengar dari luar aula. Suara itu tidak keras, tetapi dipenuhi dengan kekuatan yang membuat banyak orang merinding. Langkah kaki perlahan memasuki ruangan. Seorang pria parubaya dengan pakaian hitam panjang berjalan masuk dengan tenang. Aura yang memancar dari tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan para prajurit Zenbei tanpa sadar menegang. Beberapa orang di aula langsung mengenalinya. Wajah mereka berubah drastis. Seseorang berbisik dengan suara hampir tidak terdengar bahwa pria itu adalah salah satu tokoh besar dari ibu kota, kepala keluarga Ye, keluarga militer yang kekuatannya bahkan bisa menyaingi beberapa kementerian negara. Pria itu berjalan beberapa langkah ke dalam aula sebelum akhirnya berhenti. Tatapannya langsung tertuju pada Qin Feng. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu di depan seluruh orang yang hadir, kepala keluarga Ye perlahan menundukkan kepala. Dengan hormat, Yang Mulia, katanya dengan suara dalam, kami dari keluarga Ye menerima perintah Anda untuk bersiap menghadapi perang. Seluruh aula kembali jatuh ke dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kepala keluarga Ye kemudian melanjutkan dengan kalimat yang membuat banyak orang merasa seolah dunia mereka runtuh. Namun sebelum pasukan kami bergerak lebih jauh, katanya pelan, kami menerima laporan bahwa beberapa kekuatan besar di ibu kota telah mulai bergerak, karena kabar tentang kembalinya Anda telah menyebar ke seluruh negeri. Aula keluarga Ouyang yang megah kini terasa seperti pusat badai yang sedang terbentuk. Setiap orang yang berdiri di dalamnya merasakan bahwa malam ini tidak lagi sekadar pesta keluarga atau perselisihan antar bangsawan kota. Ini adalah malam ketika rahasia besar yang telah terkubur selama bertahun-tahun mulai terungkap ke dunia. Setelah kepala keluarga Ye menundukkan kepala dengan hormat, suasana semakin menegang. Banyak orang yang bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Kepala keluarga Ye berdiri tegak kembali setelah memberi hormat. Matanya tajam namun dipenuhi rasa hormat yang tidak dapat disembunyikan. Ia berkata bahwa sejak berita tentang kemunculan Qin Feng menyebar dari Jiangcheng, banyak kekuatan di ibu kota langsung bergerak. Beberapa keluarga besar telah mengirim utusan untuk memastikan apakah kabar itu benar, sementara beberapa sekte kuno mulai mengaktifkan jaringan mereka di seluruh negeri. Kerumunan langsung berbisik-bisik dengan panik. Banyak orang yang sebelumnya menganggap Qin Feng hanya sebagai sosok misterius kini mulai menyadari bahwa keberadaannya ternyata memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kepala keluarga Ye melanjutkan dengan suara berat bahwa beberapa keluarga di ibu kota merasa cemas. Selama bertahun-tahun mereka telah membangun kekuasaan mereka dengan asumsi bahwa Qin Feng tidak akan pernah kembali. Sekarang ketika kabar tentang kebangkitannya menyebar, keseimbangan kekuatan yang telah stabil selama puluhan tahun mulai retak. Di sisi lain aula, pemimpin sekte Tianyi masih berlutut tanpa berani bangkit. Wajahnya semakin pucat ketika mendengar bahwa berita tentang Qin Feng telah sampai ke ibu kota secepat ini. Ia
Tahu bahwa begitu berita itu menyebar ke seluruh dunia bela diri, banyak sekte lama yang pernah berutang budi kepada Qin Feng akan mulai bergerak. Namun Qin Feng tetap berdiri tenang seperti sebelumnya. Tatapannya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan, seolah semua ini sudah ia perkirakan sejak awal. Ia memandang kepala keluarga Ye sebentar sebelum berkata dengan suara yang pelan namun jelas, bahwa ia tidak pernah berniat memicu kegemparan seperti ini. Ia hanya kembali untuk menjalani kehidupan yang sederhana bersama istrinya. Beberapa orang di aula hampir tidak percaya mendengar kalimat itu. 1 juta tentara telah bergerak, kepala keluarga Ye datang sendiri dari ibu kota, pemimpin sekte Tianyi berlutut di tanah, dan seluruh kota berada dalam keadaan tegang. Namun pria yang berada di tengah semua ini justru mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup sederhana. Jiang Ruoxue memandang Qin Feng dengan mata yang lembut. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukan kebohongan. Selama 5 tahun terakhir, pria itu benar-benar hidup seperti orang biasa. Demi melindunginya, namun dunia tampaknya tidak mengizinkan kehidupan sederhana itu terjadi begitu saja. Kepala keluarga Ye menarik napas panjang sebelum berkata bahwa beberapa keluarga di ibu kota sudah mulai bersiap. Ia mengatakan bahwa sebagian dari mereka mungkin akan datang untuk menyatakan kesetiaan, tetapi sebagian lainnya mungkin akan mencoba menguji kekuatan Qin Feng. Kerumunan kembali gelisah. Banyak orang yang langsung menyadari bahwa konflik besar mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Namun Qin Feng tidak terlihat khawatir. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada para tentara Zhenbei di luar aula agar tetap menahan posisi mereka. Kemudian ia memandang Zhuang Qiang yang masih berlutut di lantai dengan tubuh gemetar. Suara Qin Feng kembali terdengar tenang. Ia berkata bahwa malam ini seharusnya menjadi malam bahagia bagi keluarganya, bukan malam penuh darah. Kalimat itu membuat beberapa orang merasa sedikit lega. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Qin Feng melanjutkan dengan nada yang tetap tenang namun penuh wibawa. Ia mengatakan bahwa kejahatan tetap harus dihukum, tetapi hukuman itu tidak harus dilakukan dengan cara yang paling kejam. Ia lalu memandang pemimpin sekte Tianyi. Ia berkata bahwa karena Zhuang Qiang berasal dari sekte tersebut, maka sekte Tianyi harus menanggung tanggung jawab atas tindakannya. Pemimpin sekte Tianyi langsung menundukkan kepala lebih dalam dan berkata bahwa mereka siap menerima perintah apapun. Qin Feng akhirnya berkata bahwa mulai malam ini, sekte Tianyi harus menyerahkan semua teknik racun yang mereka miliki kepada negara untuk dimusnahkan. Selain itu, Zhuang Qiang akan dibawa kembali ke Gunung Tianyi untuk diadili di hadapan seluruh sekte. Namun hukuman itu tidak berhenti di sana. Qin Feng menatap Zhuang Qiang dengan mata yang dingin. Ia berkata bahwa mulai hari ini, seluruh meridian di tubuh Zhuang Qiang akan disegel sehingga ia tidak akan pernah bisa menggunakan ilmu bela diri atau racun lagi sepanjang hidupnya. Zhuang Qiang langsung jatuh terduduk di lantai. Bagi seorang murid sekte, kehilangan kemampuan bela diri adalah hukuman yang lebih berat daripada kematian. Pemimpin sekte Tianyi segera menyatakan bahwa mereka akan melaksanakan perintah itu tanpa penundaan. Tentara Zhenbei kemudian mundur beberapa langkah ketika beberapa murid Tianyi maju untuk membawa Zhuang Qiang pergi. Pria itu masih berteriak-teriak dengan suara putus asa, tetapi tidak ada satupun orang di aula yang merasa simpati. Ketika keributan itu akhirnya mereda, suasana aula perlahan kembali tenang. Namun tepat pada saat itu, salah satu pengawal keluarga Ye berlari masuk dengan wajah tegang. Ia berhenti di depan kepala keluarga Ye dan berkata bahwa sebuah konvoi besar baru saja memasuki Jiangcheng. Kepala keluarga Ye mengerutkan kening dan bertanya siapa yang datang. Pengawal itu menelan ludah sebelum menjawab dengan suara rendah. Ia berkata bahwa itu adalah utusan dari 3 keluarga besar ibu kota yang datang bersama. Kerumunan langsung kembali gempar. 3 keluarga besar ibu kota jarang sekali bergerak bersamaan kecuali dalam situasi yang sangat penting. Pengawal itu kemudian menambahkan kalimat yang membuat seluruh aula kembali sunyi. Ia berkata bahwa ketiga keluarga tersebut datang dengan satu tujuan yang sama. Mereka datang untuk bertemu Qin Feng. Aula kembali tenggelam dalam keheningan yang berat setelah kabar itu disampaikan. Para bangsawan Jiangcheng yang sejak awal malam telah mengalami satu demi satu kejutan kini benar-benar merasa seperti berada di tengah pusaran sejarah yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya.
Nama tiga keluarga besar ibu kota bukanlah sesuatu yang bisa disebut dengan santai. Mereka adalah pilar kekuasaan yang selama puluhan tahun memengaruhi arah negeri. Keluarga yang bahkan para pejabat tinggi pun harus memperlakukan dengan hati-hati. Kepala keluarga Ye memandang Qin Feng dengan tatapan serius. Ia tidak terlihat terkejut, seolah kabar itu sudah berada dalam perkiraannya. Namun beberapa detik kemudian ia berkata dengan nada berat bahwa jika tiga keluarga itu benar-benar datang bersama-sama, maka situasi di ibu kota pasti sudah berubah drastis. Tidak mungkin mereka bergerak tanpa alasan yang sangat penting. Di sisi lain aula, para tamu mulai berbisik-bisik dengan suara rendah. Banyak yang mencoba menebak keluarga mana saja yang datang. Ada yang menyebut keluarga Han, keluarga Lin, dan keluarga Gu sebagai kemungkinan terbesar, karena ketiganya memiliki pengaruh besar di pusat kekuasaan. Namun Qin Feng tetap berdiri tenang. Tatapannya perlahan beralih ke pintu aula yang masih terbuka, seolah ia sudah mengetahui siapa yang akan datang bahkan sebelum mereka muncul. Beberapa menit kemudian, suara konvoi kendaraan terdengar dari luar halaman keluarga Ouyang. Lampu-lampu kendaraan mewah memantulkan cahaya di dinding aula melalui jendela besar. Para pengawal keluarga Ouyang segera membuka jalan. Pintu aula perlahan terbuka. Tiga rombongan orang berjalan masuk secara berurutan. Orang pertama yang memimpin rombongan adalah seorang pria tua dengan rambut putih yang disisir rapi. Wajahnya tegas dan matanya tajam seperti pedang yang sudah terasah selama puluhan tahun. Banyak orang langsung mengenalinya sebagai kepala keluarga Han dari ibu kota. Di belakangnya berjalan seorang wanita parubaya dengan sikap elegan dan dingin. Ia adalah pemimpin keluarga Lin, seorang tokoh yang terkenal karena kecerdasan politiknya. Rombongan ketiga dipimpin oleh seorang pria tinggi dengan aura militer yang kuat. Ia adalah kepala keluarga Gu, keluarga yang memiliki pengaruh besar di dalam dunia militer pusat. Ketika tiga tokoh besar itu memasuki aula, hampir semua orang yang hadir secara refleks menyingkir untuk memberi jalan, namun mereka tidak memperhatikan siapapun di ruangan itu. Tatapan mereka langsung tertuju pada satu orang, Qin Feng. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang hampir menyesakkan. Kemudian sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun terjadi. Tiga kepala keluarga besar ibu kota itu berjalan maju beberapa langkah. Lalu, hampir secara bersamaan, mereka menundukkan kepala dengan hormat. Tidak sampai berlutut seperti yang dilakukan pemimpin sekte Tianyi, tetapi cukup dalam untuk menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Kepala keluarga Han berbicara lebih dulu dengan suara yang berat. Ia berkata bahwa begitu mereka menerima kabar tentang kemunculan Qin Feng di Jiangcheng, mereka langsung berangkat dari ibu kota tanpa menunggu hari berikutnya. Ia mengatakan bahwa beberapa keluarga di ibu kota memang sedang gelisah, tetapi mereka datang bukan untuk menantang atau menguji. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. Ia mengatakan bahwa mereka datang untuk memastikan satu hal. Apakah pria yang berdiri di depan mereka benar-benar orang yang sama yang pernah mengubah arah sejarah negeri ini bertahun-tahun lalu? Suasana aula kembali menjadi sunyi. Banyak orang yang mendengar kalimat itu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Namun Qin Feng tidak menjawab segera. Ia hanya memandang ketiga tokoh besar itu dengan ekspresi tenang. Kemudian ia berkata pelan bahwa dunia telah berubah selama 1000 tahun, dan orang-orang yang hidup di dalamnya juga telah berubah. Namun ada beberapa hal yang tidak pernah berubah. Kepala keluarga Lin menatapnya dengan mata yang tajam. Ia bertanya dengan suara yang penuh makna, apakah salah satu hal yang tidak berubah itu adalah ambisi untuk kembali memegang kekuasaan atas seluruh negeri. Pertanyaan itu membuat suasana kembali tegang. Banyak orang langsung menoleh ke arah Qin Feng. Jika ia menjawab ya, maka malam ini mungkin akan menjadi awal dari perubahan besar di seluruh negeri. Namun Qin Feng justru tersenyum tipis. Ia berkata bahwa kekuasaan tidak pernah menjadi tujuan utamanya. Ia mengatakan bahwa selama 1000 tahun ia hanya menyimpan satu hal di dalam hatinya. Tatapannya perlahan beralih ke Jiang Ruoxue. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang bahwa ia kembali ke dunia ini hanya untuk satu alasan, untuk hidup bersama wanita yang telah melindunginya selama 5 tahun. Beberapa orang di aula langsung terdiam dengan perasaan yang aneh. Namun kepala keluarga Gu yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata dengan suara rendah bahwa meskipun Qin Feng mungkin tidak menginginkan kekuasaan, dunia tidak selalu memberi pilihan.
Seperti itu, ia mengatakan bahwa sejak kabar kebangkitannya menyebar, beberapa kekuatan lama yang pernah menjadi musuhnya sudah mulai bergerak. Kata-kata itu membuat suasana kembali berubah. Kemudian kepala keluarga Gu melanjutkan dengan kalimat yang membuat seluruh aula kembali membeku. Ia berkata bahwa mereka baru saja menerima laporan dari ibu kota. Sebuah organisasi kuno yang telah lama menghilang dari dunia telah mulai muncul kembali. Organisasi itu memiliki satu tujuan. Mereka ingin memastikan bahwa Qin Feng tidak akan pernah berdiri kembali di puncak dunia. Kata-kata itu membuat udara di aula terasa semakin dingin. Banyak orang yang tidak memahami sepenuhnya arti dari organisasi kuno yang disebutkan oleh kepala keluarga Gu. Tetapi dari nada suaranya jelas bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Para bangsawan Jiangcheng saling memandang dengan wajah pucat, sementara para tokoh besar dari ibu kota tetap berdiri dengan ekspresi serius. Qin Feng tidak langsung berbicara. Tatapannya perlahan menjadi lebih dalam, seolah pikirannya telah menembus jauh melampaui ruangan ini, melampaui kota Jiangcheng, bahkan melampaui negeri yang luas ini. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan tenang bahwa ia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Selama 1000 tahun dunia tidak pernah benar-benar tenang. Musuh yang pernah ia kalahkan tidak mungkin semuanya lenyap begitu saja. Kepala keluarga Han mengangguk perlahan. Ia mengatakan bahwa organisasi itu dikenal dengan nama Istana Bayangan Surgawi. Sebuah kekuatan kuno yang pernah mencoba menggulingkan seluruh tatanan negeri pada masa lalu. Banyak orang mengira mereka telah dihancurkan ketika perang besar terjadi berabad-abad lalu. Namun ternyata mereka tidak benar-benar musnah. Sebaliknya, mereka bersembunyi di balik bayangan dunia selama ratusan tahun, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Pemimpin sekte Tianyi yang masih berlutut tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan wajah pucat. Ia berkata dengan suara rendah bahwa nama itu pernah muncul dalam catatan kuno. Sekte mereka, catatan itu menyebutkan bahwa Istana Bayangan Surgawi adalah organisasi yang bahkan para pendekar legendaris pun takut menyebutkannya. Kepala keluarga Lin kemudian menambahkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, banyak kejadian aneh terjadi di berbagai wilayah negeri. Beberapa tokoh penting tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa sekte kecil musnah dalam satu malam tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Saat itu mereka tidak memahami siapa yang berada di balik semua itu. Namun sekarang mereka mulai mengerti. Semua itu mungkin merupakan persiapan untuk satu tujuan. Menghadapi kembalinya Qin Feng, kerumunan di aula menjadi semakin gelisah. Banyak orang yang mulai merasa bahwa mereka telah terseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada konflik keluarga atau ambisi pribadi. Namun Qin Feng tetap berdiri tenang. Ia memandang para tokoh dari ibu kota dengan ekspresi yang tidak berubah. Kemudian ia berkata bahwa jika organisasi itu benar-benar berani muncul kembali setelah sekian lama bersembunyi, maka mereka pasti telah mempersiapkan sesuatu yang besar. Kepala keluarga Ye mengangguk berat. Ia berkata bahwa menurut laporan intelijen militer, beberapa pergerakan pasukan bayangan telah terdeteksi di wilayah utara dan barat. Banyak orang yang percaya bahwa mereka sedang mencoba mengumpulkan kekuatan. Namun tidak ada yang tahu kapan mereka akan bergerak. Beberapa detik keheningan kembali menyelimuti aula. Lalu Qin Feng tiba-tiba tersenyum tipis. Ia berkata bahwa jika musuh lama ingin muncul kembali, maka itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Sebaliknya, itu hanya berarti bahwa dunia yang selama ini terlalu tenang akhirnya akan kembali hidup. Kata-kata itu membuat beberapa orang merasakan hawa merinding di punggung mereka. Aura Qin Feng yang sebelumnya tenang kini perlahan berubah. Bukan kemarahan, bukan juga kegembiraan, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Aura seorang penguasa yang pernah berdiri di puncak dunia. Ia kemudian berkata dengan suara yang sedikit lebih berat bahwa selama 1000 tahun ia telah meninggalkan dunia ini untuk beristirahat. Namun jika ada orang yang berani mengancam dunia yang telah dijaga oleh orang-orang setianya selama ini, maka ia tidak keberatan untuk sekali lagi berdiri di garis depan. Kepala keluarga Han, Lin, dan Gu saling bertukar pandang. Mereka datang malam ini untuk memastikan satu hal. Apakah Qin Feng yang dulu benar-benar telah kembali? Dan sekarang mereka telah mendapatkan jawabannya. Kepala keluarga Han akhirnya berkata dengan suara yang penuh hormat bahwa jika perang benar-benar akan terjadi,
maka banyak kekuatan di negeri ini akan memilih berdiri di sisi Qin Feng. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dunia memang telah berubah, tetapi masih banyak orang yang tidak melupakan siapa yang pernah menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Di sisi lain aula, Jiang Ruoxue memandang Qin Feng dengan mata yang dipenuhi perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa pria yang berdiri di sampingnya bukan hanya suaminya. Ia adalah seseorang yang dunia sendiri tampaknya tidak bisa melepaskannya begitu saja. Namun sebelum percakapan itu berlanjut lebih jauh, suara alarm militer tiba-tiba terdengar dari luar halaman keluarga Ouyang. Suara itu tajam dan mendesak. Semua orang langsung menoleh ke arah pintu. Beberapa detik kemudian seorang perwira pasukan Zhenbei berlari masuk dengan wajah tegang. Ia memberi hormat cepat kepada Qin Feng sebelum berkata bahwa sebuah kelompok tak dikenal baru saja menyerang pos pengamatan di luar kota. Para penjaga yang selamat mengatakan bahwa para penyerang tidak mengenakan lambang apapun, namun mereka semua memiliki satu tanda yang sama. Tanda berbentuk mata hitam di lengan mereka. Kepala keluarga Gu langsung mengerutkan kening. Ia berkata dengan suara rendah bahwa tanda itu tidak salah lagi. Itu adalah simbol istana bayangan surgawi. Perwira itu kemudian melanjutkan dengan kalimat yang membuat suasana semakin tegang. Ia berkata bahwa kelompok itu tidak datang dalam jumlah kecil. Mereka datang dengan kekuatan besar. Dan pasukan Zhenbei di luar kota baru saja mulai bertempur dengan mereka. Suara perwira itu masih menggema di aula ketika gemuruh jauh dari arah luar kota mulai terdengar samar seperti guntur yang bergulung di cakrawala malam. Meskipun jaraknya masih jauh, para tokoh yang memiliki pengalaman militer langsung menyadari bahwa suara itu bukan sekadar keributan biasa. Itu adalah suara benturan kekuatan besar. Kepala keluarga Gu langsung melangkah ke jendela besar di sisi aula dan menatap ke arah utara kota. Cahaya merah samar terlihat di langit malam, seperti kilatan api yang terus muncul dan menghilang. Pertempuran sudah dimulai, katanya dengan suara berat. Para bangsawan Jiangcheng yang sebelumnya hanya menjadi penonton kini mulai merasakan ketakutan yang nyata. Banyak dari mereka tidak pernah melihat perang sesungguhnya, apalagi perang yang melibatkan kekuatan besar seperti pasukan Zhenbei dan organisasi bayangan yang misterius. Namun Qin Feng tetap berdiri di tempatnya tanpa menunjukkan kegelisahan sedikitpun. Tatapannya perlahan mengarah keluar aula, seolah ia bisa melihat melampaui dinding dan jarak puluhan kilometer menuju medan pertempuran. Perwira pasukan Zhenbei itu kembali berbicara dengan suara tegang. Ia melaporkan bahwa kelompok penyerang menggunakan teknik bela diri yang sangat aneh. Mereka bergerak seperti bayangan dan menyerang dengan kecepatan yang tidak biasa. Beberapa unit pengintai bahkan mengatakan bahwa mereka hampir tidak bisa melihat musuh sebelum serangan terjadi. Kepala keluarga Ye mengangguk dengan wajah serius. Ia berkata bahwa teknik seperti itu memang sesuai dengan laporan lama tentang istana bayangan surgawi. Organisasi itu dikenal karena kemampuan mereka bergerak di dalam kegelapan seperti hantu. Pemimpin sekte Tianyi yang masih berlutut perlahan mengangkat kepala dengan wajah semakin pucat. Ia berkata bahwa dalam catatan kuno sekte mereka, para anggota istana bayangan surgawi bukan hanya pendekar biasa. Banyak dari mereka adalah ahli teknik rahasia, yang telah dilatih sejak kecil untuk menjadi pembunuh sempurna. Kerumunan kembali bergolak dengan kecemasan. Namun Qin Feng akhirnya bergerak. Ia melangkah perlahan menuju pintu aula. Langkahnya tidak cepat, tetapi aura yang menyertainya membuat ruangan itu terasa semakin sunyi. Ketika ia sampai di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Tatapannya beralih ke Jiang Ruoxue. Wajahnya yang sebelumnya dingin kini sedikit melembut. Ia berkata bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang panjang, tetapi ia berjanji bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyentuhnya selama ia masih berdiri di dunia ini. Jiang Ruoxue menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena ketakutan. Ia hanya mengangguk perlahan. Qin Feng kemudian menoleh kembali ke arah para tokoh besar yang berada di aula. Ia berkata dengan suara yang tenang bahwa jika istana bayangan surgawi benar-benar berani menyerang di wilayahnya, maka mereka pasti telah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar serangan pengintai. Kepala keluarga Han mengangguk. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar ini hanyalah ujian pertama untuk mengukur kekuatan Qin Feng setelah kebangkitannya. Qin Feng tersenyum tipis. Ia berkata bahwa jika mereka ingin menguji,
maka ia tidak keberatan memberikan jawaban. Kemudian ia memandang perwira pasukan Zenbei yang masih berdiri tegak di depan pintu. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia memberi perintah pertama malam itu. Ia mengatakan bahwa pasukan Zenbei harus menahan garis pertahanan dan tidak perlu mengejar musuh terlalu jauh. Perwira itu segera memberi hormat dengan keras. Namun sebelum ia pergi, Qin Feng menambahkan satu kalimat lagi. Ia berkata bahwa ia sendiri akan pergi ke garis depan. Kalimat itu membuat banyak orang di aula terkejut. Kepala keluarga Ye langsung berkata bahwa itu terlalu berbahaya. Jika Qin Feng muncul langsung di medan pertempuran, musuh mungkin akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Namun Qin Feng hanya menggeleng pelan. Ia berkata bahwa jika istana bayangan surgawi benar-benar datang untuknya, maka tidak ada gunanya bersembunyi di belakang tembok. Ia melangkah keluar dari aula. Udara malam yang dingin langsung menyambutnya. Di luar halaman keluarga Ouyang, ratusan kendaraan militer sudah berjajar. Lampu-lampu, mereka menyinari halaman luas seperti siang hari. Para prajurit Zenbei yang berjaga di luar langsung berdiri tegak ketika melihatnya keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Namun hampir serentak, mereka memberi hormat dengan penuh disiplin. 1 juta tentara di luar kota mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi berita bahwa Qin Feng telah keluar dari aula dengan cepat menyebar melalui radio militer. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan Zenbei mengetahui satu hal. Orang yang mereka lindungi malam ini telah datang sendiri ke medan perang. Namun tepat ketika Qin Feng hendak naik ke kendaraan komando, salah satu perwira komunikasi berlari mendekat dengan wajah tegang. Ia berkata bahwa mereka baru saja menerima laporan baru dari garis depan. Bukan hanya pasukan bayangan yang menyerang. Di antara mereka terdapat beberapa orang yang kekuatannya jauh melampaui prajurit biasa. Beberapa unit pengintai mengatakan bahwa 1 orang saja mampu menghancurkan 1 regu tentara dalam hitungan detik. Perwira itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Ia berkata bahwa menurut laporan para saksi, para pejuang itu mengenakan topeng hitam dengan simbol mata emas di tengahnya. Kepala keluarga Ye yang baru saja keluar dari aula langsung membeku ketika mendengar deskripsi itu. Ia berkata dengan suara yang sangat berat bahwa simbol itu bukan milik pasukan biasa istana bayangan surgawi. Simbol itu hanya digunakan oleh satu kelompok. Kelompok elit yang dikenal sebagai penjaga mata surga. Para pembunuh paling kuat yang pernah dilatih oleh organisasi itu. Angin malam berhembus pelan melewati halaman luas keluarga Ouyang, membawa bau samar. Asap dan debu dari arah utara kota. Lampu kendaraan militer memantulkan bayangan panjang. Para prajurit yang berdiri berjajar seperti tembok baja. Ketika nama penjaga mata surga disebutkan, bahkan beberapa perwira berpengalaman pun tanpa sadar menegang. Kepala keluarga Ye menatap jauh ke arah utara dengan wajah yang tidak lagi tenang. Ia berkata bahwa kelompok itu bukan sekadar pasukan elit biasa. Dalam catatan militer lama, penjaga mata surga hanya pernah muncul ketika istana bayangan surgawi menghadapi musuh yang benar-benar mereka anggap ancaman terbesar. Dengan kata lain, mereka datang khusus untuk Qin Feng. Para perwira Zenbei saling bertukar pandang dengan ekspresi serius. Pasukan mereka mungkin berjumlah 1 juta, tetapi para pendekar dari dunia bela diri tidak bisa dihadapi hanya dengan jumlah. Jika benar para penjaga mata surga turun tangan, maka pertempuran malam ini tidak akan menjadi perang biasa. Namun Qin Feng tetap berdiri dengan tenang di samping kendaraan komando. Tatapannya mengarah ke langit malam yang gelap di utara kota, seolah ia bisa melihat langsung pergerakan musuh yang tersembunyi di sana. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali ia mendengar nama itu. Nada suaranya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, ada sesuatu yang hampir terdengar seperti nostalgia. Ia mengatakan bahwa dahulu, ketika perang besar mengguncang dunia, penjaga mata surga pernah mencoba membunuhnya 3 kali dalam 1 malam. Tidak ada satupun yang berhasil. Para tokoh besar yang berdiri di halaman langsung saling memandang dengan ekspresi terkejut. Bahkan kepala keluarga Han yang biasanya tenang tampak sedikit terpaku. Qin Feng kemudian membuka pintu kendaraan komando dan duduk di dalamnya dengan santai. Ia memberi isyarat kepada pengemudi untuk bergerak. Konvoi militer segera menyala, mesin kendaraan berat mulai bergemuruh. Deretan kendaraan,
Lapis baja bergerak keluar dari halaman keluarga Ouyang menuju jalan utama Jiangcheng. Seperti sungai baja yang mengalir di malam hari. Di dalam kendaraan komando, beberapa layar komunikasi menunjukkan peta wilayah utara. Kota, titik-titik merah berkedip menandai lokasi bentrokan yang sedang terjadi. Laporan dari garis depan terus masuk tanpa henti. Beberapa unit Zenbei melaporkan bahwa para penyerang benar-benar bergerak seperti bayangan. Mereka muncul dari kegelapan, menyerang dengan kecepatan mematikan, lalu menghilang sebelum pasukan biasa sempat bereaksi. Namun laporan yang paling mengkhawatirkan datang dari sektor barat. Di sana, satu regu pasukan Zenbei yang terdiri dari lebih dari 100 prajurit dilaporkan tumbang hanya dalam beberapa menit. Pelakunya hanya 3 orang, 3 sosok bertopeng hitam dengan simbol mata emas. Kepala keluarga Ye yang ikut dalam kendaraan komando menarik napas dalam-dalam ketika mendengar laporan itu. Ia berkata bahwa kemampuan seperti itu memang cocok dengan reputasi penjaga mata surga. Mereka bukan hanya pembunuh, tetapi juga pendekar tingkat tinggi yang telah dilatih sejak kecil untuk memburu target yang hampir mustahil dibunuh. Namun Qin Feng hanya menatap layar peta dengan ekspresi tenang. Ia mengangkat tangannya sedikit dan memberi perintah agar kendaraan berhenti di sebuah bukit rendah yang menghadap ke dataran luas di luar kota. Konvoi segera berhenti. Angin malam bertiup lebih kuat di dataran terbuka. Dari kejauhan terlihat kilatan senjata dan cahaya tembakan yang sesekali memecah kegelapan. Pasukan Zenbei telah membentuk garis pertahanan panjang seperti dinding baja yang membentang di kaki bukit. Namun di beberapa titik, bayangan hitam bergerak cepat di antara mereka seperti hantu yang menari di medan perang. Qin Feng keluar dari kendaraan. Para perwira di sekitarnya langsung memberi hormat. Ia berdiri di tepi bukit dan memandang ke arah medan pertempuran yang luas. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara yang pelan namun jelas bahwa memang benar ada 3 penjaga mata surga di medan itu. Kepala keluarga Ye terkejut. Ia bertanya bagaimana Qin Feng bisa mengetahui itu hanya dengan melihat dari jarak sejauh ini. Namun Qin Feng tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melangkah turun dari bukit dengan langkah tenang. Para perwira langsung mencoba menghentikannya, tetapi Qin Feng hanya mengangkat tangan sedikit sebagai isyarat agar mereka tidak mengikuti terlalu dekat. Ia berjalan melewati barisan pasukan Zenbei yang sedang bertahan. Para prajurit yang melihatnya langsung memberi jalan dengan hormat, meskipun sebagian dari mereka tidak benar-benar memahami siapa pria yang baru saja lewat di tengah medan perang. Itu, ketika Qin Feng mencapai dataran terbuka di depan garis pertahanan, 3 bayangan hitam yang sebelumnya bergerak cepat tiba-tiba berhenti. Seolah mereka merasakan sesuatu. Angin malam berputar pelan di antara mereka. 3 sosok bertopeng hitam dengan simbol mata emas perlahan berbalik menghadap Qin Feng. Mata mereka tersembunyi di balik topeng, tetapi aura mematikan yang mereka pancarkan terasa jelas bahkan dari kejauhan. Seluruh medan pertempuran seolah membeku dalam satu momen singkat. Kemudian salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya dingin ketika akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa mereka telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Ia mengatakan bahwa selama ratusan tahun istana bayangan surgawi mempersiapkan diri hanya untuk satu tujuan, mengakhiri keberadaan Qin Feng. Beberapa detik keheningan berlalu di antara mereka. Kemudian Qin Feng tersenyum tipis. Ia berkata dengan nada tenang bahwa mereka seharusnya membawa lebih banyak orang. Karena 3 orang saja tidak akan cukup. Angin malam berputar di dataran luas di luar Jiangcheng, membawa debu dan aroma logam. Dari senjata yang telah bertabrakan sepanjang malam, pasukan Zenbei yang berdiri di garis pertahanan perlahan mundur beberapa langkah tanpa perlu diperintah. Mereka semua merasakan sesuatu yang tidak biasa terjadi di tengah medan itu. 3 sosok bertopeng hitam, dengan simbol mata emas berdiri berhadap-hadapan dengan 1 orang yang melangkah sendirian di tengah lapangan yang luas. Salah satu penjaga mata surga memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang menilai sosok di depannya dengan penuh minat. Suaranya tetap dingin ketika ia berbicara bahwa kesombongan Qin Feng masih sama seperti 1000 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa banyak orang yang pernah memandang rendah istana bayangan surgawi pada masa itu, tetapi hampir semuanya sudah menjadi debu. Qin Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya tenang seperti permukaan danau yang tidak terganggu angin.
Ia menjawab dengan suara pelan bahwa ia memang ingat banyak orang dari masa lalu. Namun, yang ia ingat dengan jelas hanyalah satu hal. Tidak ada satupun penjaga mata surga yang pernah berhasil pulang hidup-hidup setelah bertemu dengannya. Kalimat itu membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Dua sosok bertopeng lain yang sejak tadi diam akhirnya bergerak sedikit, aura mematikan dari tubuh mereka mulai menyebar seperti bayangan yang merayap di tanah. Pasukan Zenbei yang berdiri di kejauhan merasakan tekanan itu bahkan dari jarak puluhan meter. Beberapa prajurit tanpa sadar menggenggam senjata mereka lebih erat. Sosok pertama mengangkat tangannya perlahan. Kalau begitu, katanya dingin, malam ini kita akan melihat apakah legenda itu masih benar. Seketika tiga bayangan hitam itu menghilang dari tempat mereka berdiri. Gerakan mereka begitu cepat hingga hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Namun bagi Qin Feng, semuanya tampak jelas. Ia tidak bergerak. Satu bayangan muncul di sisi kirinya dengan pedang hitam yang menyapu udara seperti kilat. Serangan itu cukup cepat untuk memotong baja. Namun sebelum pedang itu menyentuhnya, Qin Feng mengangkat dua jari. Suara logam berdenting pelan. Pedang itu berhenti tepat di antara kedua jarinya. Penjaga mata surga yang menyerang itu membeku sejenak, jelas tidak menyangka serangannya dihentikan dengan cara yang begitu sederhana. Namun pada saat yang sama dua bayangan lain sudah muncul dari arah berbeda. Satu menyerang dari belakang dengan belati melengkung, sementara yang lain melompat tinggi dari atas dengan tombak pendek yang mengarah langsung ke kepala Qin Feng. Tiga serangan mematikan datang hampir bersamaan. Namun Qin Feng akhirnya bergerak. Tubuhnya berputar sedikit, gerakannya begitu sederhana hingga hampir terlihat santai. Pedang yang ia tahan dengan dua jari tiba-tiba patah menjadi dua bagian seperti ranting kering. Pada saat yang sama ia melangkah setengah langkah ke samping. Belati yang datang dari belakang hanya menyentuh bayangan pakaiannya. Lalu tangannya bergerak seperti angin. Ia menepuk ringan dada penyerang kedua. Tidak ada suara keras, hanya bunyi pelan seperti tepukan biasa. Namun tubuh penjaga mata surga itu langsung terpental puluhan meter ke belakang seperti dihantam kekuatan tak terlihat. Tanah retak ketika tubuhnya menghantam permukaan dataran. Sementara itu tombak pendek dari atas turun dengan kekuatan penuh. Qin Feng mengangkat tangannya. Tombak itu berhenti di udara seolah menabrak dinding tak terlihat. Kemudian dengan gerakan ringan ia mendorongnya kembali. Penyerang ketiga terpaksa mundur dengan cepat, kakinya meluncur beberapa meter di tanah. Sebelum akhirnya berhenti, seluruh medan pertempuran menjadi sunyi. Pasukan Zenbei yang menyaksikan dari kejauhan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tiga pembunuh elit yang sebelumnya menghancurkan satu regu tentara kini dipukul mundur. Dalam beberapa detik, penjaga mata surga yang pertama berdiri kembali perlahan. Ia memandang pedang patah di tangannya, lalu menatap Qin Feng dengan mata yang tersembunyi di balik topeng. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, nada suaranya berubah. Tidak lagi penuh keyakinan, melainkan dipenuhi kewaspadaan. Jadi benar, katanya pelan. Kau masih sekuat legenda itu. Qin Feng menghela napas ringan. Ia berkata bahwa mereka seharusnya sudah tahu jawabannya sebelum datang. Angin malam kembali berhembus di dataran luas itu. Kemudian dua sosok yang sebelumnya terpental perlahan berdiri kembali. Aura mereka berubah. Tekanan dari tubuh mereka semakin berat. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan merobek bagian atas jubah hitamnya. Di bawahnya terlihat pola aneh yang terukir di kulit mereka. Pola berbentuk lingkaran dengan simbol mata emas di tengah. Kepala keluarga Ye yang menyaksikan dari kejauhan langsung membeku ketika melihatnya. Ia berkata dengan suara berat bahwa itu bukan teknik biasa. Itu adalah segel pengorbanan mata surga. Teknik terlarang yang membuat pengguna melepaskan seluruh batas tubuhnya dengan mengorbankan hidup mereka sendiri. Jika teknik itu benar-benar diaktifkan, kekuatan mereka akan meningkat berkali-kali lipat. Di dataran luas itu, tiga penjaga mata surga berdiri kembali dengan aura yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok pertama mengangkat kepalanya sedikit. Jika tiga orang tidak cukup, katanya dingin, maka kami akan menggunakan segalanya. Udara di sekitar mereka mulai bergetar. Energi hitam pekat perlahan menyebar dari tubuh mereka seperti kabut gelap. Namun Qin Feng tetap berdiri dengan tenang. Ia memandang mereka sejenak sebelum berkata pelan bahwa mereka benar-benar tidak belajar dari masa lalu. Kemudian ia melangkah satu langkah maju. Langkah itu terlihat sederhana, namun tanah di bawah kakinya retak perlahan.
Aura yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai muncul dari tubuhnya. Tekanan yang tak terlihat menyebar seperti gelombang dari pusat dataran. Para prajurit Zenbei yang berdiri puluhan meter jauhnya merasakan dada mereka bergetar. Langit malam yang tenang tiba-tiba berubah. Awan di atas medan pertempuran mulai berputar perlahan. Di tengah dataran itu, Qin Feng berdiri dengan aura yang semakin besar. Lalu ia berkata dengan suara yang tetap tenang. Jika mereka benar-benar ingin mati di sini malam ini, maka ia akan mengabulkan permintaan. Mereka, angin malam yang sebelumnya hanya berhembus pelan kini berubah menjadi pusaran kuat. Yang berputar di atas dataran luas itu. Awan di langit mulai bergerak semakin cepat, seolah sesuatu yang besar sedang bangkit dari kedalaman bumi. Pasukan Zenbei yang berdiri di garis pertahanan merasakan tekanan berat yang membuat napas mereka semakin sulit. Bahkan para perwira yang telah melewati puluhan medan perang pun tidak pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Di tengah dataran yang luas itu, 3 penjaga mata surga berdiri dengan tubuh yang mulai dipenuhi kabut energi hitam. Pola mata emas di dada mereka memancarkan cahaya redup, yang semakin terang setiap detiknya. Segel pengorbanan yang mereka aktifkan membuat aura mereka melonjak seperti api yang disiram minyak. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya perlahan dan tertawa pendek di balik topeng. Ia berkata bahwa memang benar Qin Feng masih sekuat legenda. Namun malam ini bukan lagi pertarungan antara manusia biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ketika kata-kata itu berakhir, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Namun kali ini kecepatan mereka jauh berbeda dari sebelumnya. 3 bayangan hitam melesat seperti petir yang memotong langit malam. Gelombang udara meledak ketika mereka bergerak. Serangan pertama datang dari depan dengan pukulan yang membawa energi hitam seperti badai. Serangan kedua muncul dari samping dengan pisau pendek yang berputar cepat. Sementara yang ketiga turun dari atas seperti meteor yang jatuh. 3 serangan mematikan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun Qin Feng masih berdiri di tempat yang sama. Ia memejamkan mata sejenak. Kemudian ia mengangkat satu tangan. Gerakannya begitu sederhana hingga hampir terlihat lambat. Namun ketika tangannya bergerak, sesuatu yang tidak terlihat menyebar dari tubuhnya seperti gelombang tak berwujud. Udara di sekitarnya bergetar. Serangan pertama menghantam ruang di depannya dan berhenti seolah menabrak dinding tak terlihat. Energi hitam yang menyertainya pecah seperti asap yang tertiup angin. Penyerang itu terkejut hanya sepersekian detik. Namun detik itu sudah cukup. Qin Feng membuka matanya. Ia menggerakkan tangannya sedikit. Tidak ada ledakan besar, tidak ada kilatan cahaya yang menyilaukan. Hanya satu dorongan ringan ke depan. Namun tubuh penjaga mata surga itu langsung terlempar seperti daun yang diterpa badai. Ia terbang puluhan meter sebelum menghantam tanah dengan suara keras yang membuat debu beterbangan. Pada saat yang sama pisau dari sisi kanan telah mencapai leher Qin Feng. Namun Qin Feng hanya memiringkan kepalanya sedikit. Pisau itu melintas tipis di depan wajahnya. Tangannya bergerak seperti bayangan. Ia menangkap pergelangan tangan penyerang kedua. Gerakannya ringan seperti seseorang yang hanya menahan anak kecil. Namun suara tulang retak langsung terdengar. Penjaga mata surga itu menjerit pendek ketika tubuhnya diputar dan dilempar keras ke tanah. Tanah retak ketika tubuhnya menghantam permukaan dataran. Penyerang ketiga yang turun dari atas sudah membawa seluruh kekuatannya. Tombak pendek di tangannya memancarkan energi hitam yang mengerikan. Serangan itu jatuh, lurus menuju kepala Qin Feng dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu besar. Namun sebelum tombak itu menyentuh targetnya, Qin Feng melangkah setengah langkah ke depan. Ia mengangkat telapak tangannya. Tombak itu berhenti, bukan karena tertahan oleh logam, tetapi karena udara di sekitarnya seperti membeku. Penjaga mata surga itu mencoba mendorong lebih kuat. Namun tombaknya tidak bergerak sedikit pun. Qin Feng menatapnya dengan tenang. Kemudian ia menepuk ringan bagian ujung tombak itu. Suara pecah yang tajam terdengar. Seluruh tombak hancur menjadi serpihan logam yang berhamburan di udara. Tubuh penyerang ketiga terpental ke belakang dengan keras. Ia berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di tanah dengan napas berat. Seluruh medan pertempuran menjadi sunyi. Pasukan Zenbei yang menyaksikan dari kejauhan hampir tidak berani bergerak. 3 pembunuh elit yang sebelumnya tampak seperti monster kini dipukul mundur dalam hitungan detik. Namun kali ini tidak ada yang bangkit dengan cepat.
Ketiga penjaga mata surga itu berdiri dengan tubuh yang terluka, napas mereka berat di balik topeng hitam. Aura mereka yang sebelumnya mengerikan mulai goyah. Sosok pertama menatap Qin Feng dengan mata yang tersembunyi. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mendekati ketakutan dalam sikapnya. Namun kemudian ia tertawa pendek. Tawa yang terdengar aneh di tengah medan yang sunyi. Ia berkata bahwa memang benar kekuatan Qin Feng melampaui bayangan mereka. Namun mereka sudah tahu hal itu sejak awal. Ia perlahan mengangkat tangannya. Dua rekannya melakukan hal yang sama. Simbol mata emas di dada mereka mulai bersinar semakin terang. Kepala keluarga Ye yang menyaksikan dari bukit langsung berubah pucat. Ia berkata dengan suara tegang bahwa itu bukan lagi segel pengorbanan biasa. Itu adalah tahap terakhir dari teknik itu. Jika mereka menyelesaikan prosesnya, seluruh energi hidup mereka akan berubah menjadi ledakan kekuatan terakhir, serangan bunuh diri. Tiga pendekar tingkat tinggi yang meledakkan seluruh kekuatan hidup mereka sekaligus. Ledakan seperti itu bisa menghancurkan seluruh dataran dan menelan ribuan prajurit di sekitarnya. Para perwira Zenbei langsung panik dan mulai memerintahkan pasukan mundur. Namun di tengah medan itu, Qin Feng tetap berdiri dengan tenang. Ia memandang tiga sosok yang mulai diselimuti cahaya hitam pekat. Kemudian ia menghela napas pelan. Ia berkata bahwa mereka benar-benar keras kepala. Angin malam kembali berputar di sekitar tubuhnya. Aura yang selama ini hanya muncul sedikit kini mulai bangkit sepenuhnya. Tanah di bawah kakinya retak lebih dalam. Langit di atas dataran bergemuruh pelan. Kemudian Qin Feng mengangkat tangannya. Hanya satu tangan. Ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Jika mereka ingin meledakkan diri, maka ia akan menghentikannya sebelum itu terjadi. Tiga sosok penjaga mata surga yang kini diselimuti cahaya hitam pekat menatap Qin Feng dari jarak beberapa meter. Aura mereka sudah hampir memuncak, energi yang mereka lepaskan begitu kuat hingga angin malam berputar liar di sekeliling medan pertempuran, membelah pepohonan dan mengangkat debu ke udara. Para prajurit Zenbei di belakang garis pertahanan merasakan tekanan itu seperti gunung yang menindih dada mereka, dan beberapa dari mereka bahkan terhuyung saat mencoba mempertahankan posisi. Salah satu penjaga mata surga menggeram di balik topengnya. Ia mengatakan bahwa mereka sudah menunggu momen ini selama ratusan tahun, menunggu kesempatan untuk mengeksekusi Qin Feng dan menghancurkan warisan yang pernah ia bangun. Semua latihan, semua pengorbanan yang mereka lakukan, semuanya kini menumpuk pada satu malam ini. Tidak ada kata mundur, namun sebelum mereka sempat bergerak, Qin Feng mengangkat satu tangan dengan gerakan yang sederhana, hampir lambat. Namun udara di sekitarnya seketika terasa lebih berat, seolah gravitasi sendiri berubah di sekitar tubuhnya. Gelombang energi tak terlihat menyebar ke tanah, membuat reruntuhan kecil retak dan batu-batu melayang ringan beberapa senti. Angin malam menderu, membawa dentuman pelan seperti aliran tenaga yang siap meledak kapan saja. Salah satu penjaga mata surga mencoba menyerang dengan tombak pendeknya, tapi begitu ia melangkah, langkahnya seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Ia memiringkan tubuhnya, mencoba mengatasi tekanan, tetapi cairan energi yang mengalir dari tubuh Qin Feng menekan setiap gerakannya. Qin Feng menatap ketiganya satu persatu. Matanya yang tenang kini memancarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kekuatan fisik. Itu adalah aura seorang penguasa yang pernah menaklukkan dunia, seseorang yang setiap gerakannya dihitung ribuan langkah ke depan. Kalian keras kepala, katanya dengan suara tenang namun mematikan, tetapi malam ini bukan waktumu untuk mengakhiri hidupku. Jika kalian ingin mati, aku akan memberi kalian kesempatan untuk hidup kembali, setelah memahami siapa yang berdiri di hadapan kalian. Sosok pertama bergerak dengan cepat, mencoba melesat ke arah Qin Feng dengan kecepatan luar biasa. Energi hitam di sekitarnya membentuk pusaran yang menggelegar. Serangan itu seharusnya mematikan, tetapi sebelum pedangnya menyentuh tubuh Qin Feng, tubuh pria itu bergerak dengan kelincahan yang nyaris tidak terlihat. Tubuh Qin Feng meluncur ke samping. Gerakannya lembut tapi presisi, dan dengan satu sentuhan jari, ia menepis pedang itu ke udara. Dentuman logam terdengar, namun pedang itu tidak pernah menodai tubuhnya. Penjaga kedua dan ketiga yang melihat gerakan itu langsung mengubah taktik. Mereka menyerang bersamaan dari sisi berlawanan. Aura energi hitam mereka bercampur menjadi pusaran yang menggerus tanah,
menciptakan getaran yang bisa dirasakan dari jarak puluhan meter. Namun Qin Feng tetap tenang. Ia menarik napas dalam, memusatkan energi yang selama ini ia simpan di tubuhnya selama 5 tahun terakhir, energi yang kini telah mengalir penuh dari kaki hingga ujung jari. Dengan satu gerakan halus, ia mengangkat tangannya dan menciptakan gelombang tekanan yang menyapu ketiga penjaga mata surga sekaligus. Tiga sosok itu terpental ke udara, tubuh mereka menghantam tanah dengan suara keras yang mengguncang medan. Aura mereka yang tadinya mematikan kini pecah, meninggalkan jejak energi hitam yang berputar liar. Para prajurit Zhenbei menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Qin Feng melangkah maju perlahan di tengah dataran terbuka, tanah retak di bawah kakinya. Setiap langkah, angin malam menderu, membawa debu dan reruntuhan terbang ke udara. Ia menatap ketiganya yang kini terbaring lemah, napas mereka tersengal di balik topeng hitam. Dengan suara yang tenang namun penuh kewibawaan, Qin Feng berkata, "Malam ini adalah peringatan terakhir bagi kalian. Dunia ini bukan untuk orang yang ingin bermain-main dengan nyawa dan kekuasaan. Kalian masih bisa hidup, tapi jangan pernah mengancam siapapun lagi. Terutama aku dan orang yang aku lindungi." Ketiga penjaga mata surga menatapnya, mata mereka berkilat di balik topeng hitam, tetapi tidak ada satupun yang berani bangkit. Aura mematikan mereka masih ada, tetapi kini bercampur dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dari kejauhan, kepala keluarga Ye, Han, dan Lin hanya bisa menatap dengan kagum dan waspada. Mereka tahu malam ini mereka telah menyaksikan sesuatu yang belum pernah terlihat selama hidup mereka. Kekuatan Qin Feng bukan hanya legenda, tetapi kenyataan yang menakutkan bagi siapapun yang berani menantangnya. Qin Feng menoleh sebentar ke arah Jiang Ruoxue. Senyumnya tipis, lembut, tetapi aura kewibawaannya tetap tak tergoyahkan. Ia berkata, "Sekarang, malam ini kita harus memastikan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi ancaman lagi. Aku akan memimpin sisa pasukan untuk membersihkan sisa bayangan mereka." Angin malam kembali menderu lebih kencang. Cahaya dari lampu kendaraan militer dan kilatan energi dari tubuh para penjaga hitam yang masih terbaring menciptakan bayangan bergerak yang menyeramkan di medan perang. Malam ini, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Qin Feng melangkah perlahan di tengah dataran luas, langkahnya tenang namun membawa tekanan yang membuat seluruh medan seolah menunduk di hadapannya. Pasukan Zhenbei, yang berada di garis pertahanan memperkuat barisan mereka, menahan napas saat melihat aura yang memancar dari tubuh Qin Feng. Para perwira militer yang berdiri di dekatnya tahu, malam ini mereka bukan sekadar menghadapi penjaga mata surga yang tersisa, tetapi menghadapi seorang legenda hidup yang kekuatannya melampaui semua catatan sejarah militer. Ketiga penjaga mata surga yang masih terbaring mulai bangkit perlahan. Tubuh mereka dipenuhi luka dan retakan energi, namun aura mematikan mereka tetap ada. Simbol mata emas yang menempel di dada mereka berdenyut, seperti mengingatkan dunia bahwa mereka bukan lawan biasa. Mereka menatap Qin Feng dengan intensitas yang mematikan. Setiap tarikan napas seolah mengirim gelombang energi ke udara malam. "Tidak cukup hanya menakut-nakuti," ujar sosok pertama dengan suara serak namun penuh kebencian. "Kami masih memiliki sisa energi yang bisa menghancurkan dataran ini." Qin Feng hanya tersenyum tipis. Ia menatap ketiganya dengan pandangan tajam, seperti sedang membaca setiap pola pernapasan, setiap titik energi yang ada di tubuh mereka. Kemudian ia berkata dengan nada pelan, tetapi setiap kata bergetar menembus udara malam. "Kalau begitu, gunakan semuanya. Aku akan menunjukkan mengapa dunia masih memanggilku." Tanpa peringatan lebih lanjut, ketiga penjaga mata surga melesat serentak ke arah Qin Feng. Tubuh mereka bergerak seperti bayangan gelap yang memotong udara, energi hitam pekat mengelilingi setiap serangan mereka. Ledakan energi kecil terdengar setiap kali kaki mereka menyentuh tanah, menciptakan retakan di medan yang luas. Qin Feng tetap tenang. Ia memusatkan seluruh tenaga yang selama 5 tahun terkubur dalam tubuhnya. Setiap gerakan yang ia lakukan kini membawa gelombang energi yang mampu menetralkan serangan. Saat sosok pertama mencoba menyerangnya dari sisi kanan, Qin Feng menggeser tubuhnya setengah langkah, dan dengan satu sentuhan ringan di udara, serangan itu terpental jauh, menghancurkan tanah di belakangnya.
Sosok kedua melompat dari sisi kiri dengan tombak pendek yang diisi energi hitam pekat. Tombak itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, tetapi Qin Feng menahan serangan itu. Dengan satu telapak tangan, menghasilkan dentuman energi yang bergema hingga ke seluruh barisan Zhenbei. Sosok ketiga, yang sebelumnya melompat dari atas, mencoba menyerang dengan pusaran energi yang membentuk tornado hitam kecil. Namun sebelum pusaran itu mencapai Qin Feng, ia mengangkat kedua tangannya sekaligus. Gelombang energi dari tubuhnya menyebar seperti riak besar di air, menahan pusaran itu dan membuat tornado hitam itu pecah menjadi ribuan serpihan energi yang terbang ke segala arah. Pasukan Zhenbei menahan napas. Mereka yang berada puluhan meter di belakang melihat bahwa ketiga penjaga mata surga kini tidak lagi mampu bergerak bebas. Energi mereka pecah dan terkontrol, sementara tubuh mereka tetap terjaga berkat teknik bertahan yang membuat mereka tidak mati, tapi hampir lumpuh. Qin Feng menatap ketiganya dengan tenang. Sudah cukup, katanya. Kalian diberi kesempatan untuk hidup, namun jangan pernah lagi menyentuh siapapun yang berada di dunia ini, terutama aku dan orang yang aku lindungi. Ketiga penjaga mata surga menatapnya, mata mereka tersembunyi di balik topeng, namun aura takut kini merayap di sekeliling tubuh mereka. Tubuh mereka masih kuat, tetapi ketenangan Qin Feng membuat mereka sadar bahwa malam ini bukan lagi pertarungan yang bisa dimenangkan dengan kekuatan mereka sendiri. Qin Feng kemudian menoleh ke arah pasukan Zhenbei dan memberi perintah singkat. Pertahankan posisi kalian, bersiaplah untuk serangan sisa musuh, tetapi jangan maju terlalu jauh. Aku akan menangani sisa bayangan mereka sendiri. Para perwira segera memberi hormat dan menggerakkan pasukan untuk membentuk formasi defensif yang lebih rapat. Di kejauhan, kota Jiangcheng tampak seperti permata yang bersinar di bawah sinar bulan, namun bayangan perang menutupi sebagian cakrawala. Qin Feng mengangkat tangan dan menatap ketiga penjaga mata surga yang kini berdiri terhuyung. Ia berkata lagi dengan suara yang dalam dan penuh kewibawaan, kalian datang untuk menguji kekuatan legenda. Kini kalian telah melihatnya. Jika kalian masih ingin hidup, lepaskan ego kalian. Jika tidak, malam ini akan menjadi akhir bagi kalian. Angin malam semakin kencang. Langit di atas dataran terbuka menjadi gelap pekat, hanya diterangi oleh kilatan energi hitam dari tubuh ketiga penjaga mata surga dan aura bercahaya yang memancar dari Qin Feng. Malam ini, bentrokan antara legenda hidup dan bayangan kematian belum berakhir. Ia baru saja dimulai. Ketiga penjaga mata surga terdiam sejenak, napas mereka tersengal di balik topeng hitam. Aura, energi mereka masih pekat, namun kini terasa berbeda, tidak lagi sepenuhnya mengancam. Melainkan penuh kewaspadaan. Mereka menatap Qin Feng dengan tatapan campuran antara kebencian, ketakutan, dan kekaguman yang sulit dijelaskan. Tubuh mereka yang sebelumnya begitu agresif kini bergerak lebih hati-hati, seolah setiap langkah harus diperhitungkan dengan presisi. Qin Feng melangkah satu langkah maju di tengah medan pertempuran. Tanah di bawah kakinya retak halus, gelombang energi yang memancar darinya terasa hingga ke garis pertahanan. Pasukan Zhenbei, para perwira militer dan bangsawan Jiangcheng yang mengamati dari bukit atau kendaraan komando menahan napas. Bahkan kepala keluarga Ye, Han, dan Lin berdiri tegap, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan pertarungan yang melampaui apapun yang pernah terjadi di negeri ini. Dengan suara yang tenang, namun setiap kata seolah menekan udara di sekelilingnya, Qin Feng berkata, aku tidak membenci kalian. Aku menghargai kekuatan kalian. Tapi malam ini, aku di sini bukan untuk bertempur mati-matian. Aku di sini untuk menunjukkan bahwa dunia tidak bisa dikendalikan dengan bayangan dan ancaman. Salah satu penjaga mata surga mengerang di balik topengnya. Tubuhnya masih gemetar dari dorongan energi yang menahan pusaran serangannya sebelumnya. Ia melangkah maju, perlahan, suaranya pecah, penuh ketegangan, kau masih sekuat legenda, tapi kami tidak bisa mundur. Dunia tidak mengenal belas kasihan bagi mereka yang menghalangi jalan kami. Qin Feng tersenyum tipis. Ia tahu bahwa tiga pendekar ini bukan lawan biasa. Mereka telah berlatih sejak kecil untuk menjadi pembunuh sempurna dan dilatih untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Namun ada satu hal yang tidak mereka pahami, pengalaman dan kekuatan Qin Feng telah melampaui seluruh batasan manusia biasa.
Dengan satu gerakan halus, Qin Feng menekuk kedua lututnya sedikit, memusatkan energi di kaki dan tangannya. Udara di sekelilingnya tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang energi menyebar, membuat debu dan reruntuhan beterbangan, menimbulkan suara desing yang menusuk telinga. Ketiga penjaga mata surga bersiap menyerang lagi. Kali ini mereka menggunakan seluruh energi yang tersisa, memanfaatkan segel pengorbanan mata emas mereka sepenuhnya. Aura hitam yang mengelilingi tubuh mereka melonjak, membentuk pusaran yang memancarkan cahaya. Gelap di tengah malam, namun Qin Feng tetap tenang. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam, dan ketika ia membuka mata, sinar energi yang keluar darinya jauh lebih terang daripada sebelumnya. Tubuhnya memancarkan gelombang tekanan yang langsung memengaruhi medan di sekitarnya, membuat ketiga penjaga mata surga hampir kehilangan keseimbangan. Dengan satu langkah ke depan, ia menggerakkan tangannya. Tidak ada suara ledakan atau kilatan cahaya, hanya dorongan energi yang nyaris tak terlihat tetapi begitu kuat. Sosok pertama terpental ke udara, tubuhnya meluncur puluhan meter sebelum menghantam tanah. Dengan keras, meninggalkan retakan yang memanjang. Sosok kedua dan ketiga mencoba menyerang bersamaan, tetapi energi Qin Feng menyapu serangan mereka sebelum menyentuh tubuhnya, memaksa mereka berguling ke tanah dan terpental beberapa meter. Pasukan Zhenbei menahan napas. Mereka menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Tiga pendekar elit yang sebelumnya menakutkan, kini terlihat lemah dan hampir tidak bisa bergerak. Qin Feng berdiri tegak di tengah medan, matanya menatap ketiga penjaga mata surga. Suara angin malam menderu keras di antara retakan tanah. Ia berkata pelan namun terdengar jelas. Bagi semua yang mendengarnya, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Lepaskan ambisi, atau aku tidak akan memberi kalian kesempatan berikutnya. Ketiga sosok hitam itu terdiam. Napas mereka tersengal, tubuh mereka bergetar, aura mematikan mereka tetap ada, tapi ketakutan kini jelas terpancar. Mereka memahami, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, bahwa malam ini mereka benar-benar menghadapi seseorang yang lebih kuat dari legenda apapun yang pernah mereka kenal. Di kejauhan, para perwira pasukan Zhenbei menggerakkan unit cadangan. Kepala keluarga Ye, Han, dan Lin saling bertukar pandang, menyadari bahwa meskipun mereka membawa pasukan besar, pertarungan malam ini bukan lagi soal jumlah. Ini adalah pertarungan antara kekuatan manusia biasa versus legenda hidup. Qin Feng menarik napas panjang, energi di sekelilingnya memuncak. Dengan satu gerakan cepat, ia melangkah maju, tanah di bawah kaki retak lebih dalam, dan aura kekuatannya membentuk gelombang yang menghantam ketiga penjaga mata surga. Malam ini, pertarungan tidak akan berhenti sampai salah satu pihak benar-benar kalah. Dan ketiga penjaga mata surga kini menyadari bahwa mereka telah memasuki malam yang mungkin akan menjadi akhir dari legenda mereka sendiri. Ketiga penjaga mata surga tersentak ketika gelombang energi dari langkah Qin Feng menyapu medan, tubuh mereka hampir terlempar beberapa meter. Udara malam berputar liar di sekeliling dataran, membawa reruntuhan dan debu ke udara, menciptakan bayangan gelap yang menari-nari di tanah. Mereka mencoba mengumpulkan sisa tenaga untuk menyerang kembali, namun setiap gerakan kini terasa berat, seolah gravitasi sendiri telah berubah di sekitar tubuh Qin Feng. Sosok pertama mencoba menyerang lagi dengan pedang hitam yang berkilat, gerakannya cepat, tetapi setiap ayunan tertahan oleh dorongan energi tak terlihat yang mengalir dari tubuh Qin Feng. Pedang itu terpental, menghantam tanah dengan suara logam yang nyaring, meninggalkan retakan panjang di medan. Sosok kedua melompat tinggi dengan tombak pendek, yang dipenuhi energi hitam pekat, namun gerakannya tersendat ketika pusaran energi dari Qin Feng membelokkan arah tombak itu, membuatnya menghantam tanah dan memantul jauh. Sosok ketiga mencoba meluncur dengan serangan mematikan dari atas, namun sekali lagi gelombang tekanan dari Qin Feng menghentikannya seketika, tubuhnya terpental dengan keras. Sebelum mendarat berguling beberapa kali, pasukan Zhenbei di garis belakang menyaksikan dengan kagum sekaligus cemas. Tidak ada satu pun dari mereka yang bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tiga pendekar elit yang reputasinya menakutkan bahkan di antara sekte dan keluarga besar kini tampak tak berdaya. Sementara satu orang, Qin Feng, berdiri tegak di tengah medan dengan aura yang memancar.
Lebih kuat daripada sebelumnya, Qin Feng menatap ketiga penjaga mata surga yang mulai bangkit perlahan. Napas mereka tersengal, tubuh mereka terluka, namun simbol mata emas yang terpampang di dada mereka masih bersinar redup, menandakan energi mereka belum habis. Aura mematikan mereka tetap ada, tetapi kini bercampur ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dengan suara yang tetap tenang namun menusuk ke sekeliling medan, Qin Feng berkata, "Malam ini kalian belajar satu hal, kekuatan sejati bukan hanya soal teknik atau kecepatan, tetapi juga soal pengalaman, kehendak, dan penguasaan energi yang melampaui batas." Manusia, sosok pertama menatapnya dari bawah topeng hitam, matanya berkilat seperti mengukur. Apakah ancaman itu benar-benar nyata? Sosok kedua dan ketiga saling berpandangan, lalu mengangguk samar, menyadari bahwa mereka telah salah menilai musuh. Qin Feng menarik napas panjang, lalu melangkah maju satu langkah lagi. Tanah di bawah, kakinya retak halus, gelombang energi menyebar hingga ke garis pertahanan pasukan Zhenbei, membuat mereka merasakan getaran di setiap sendi. Ia berkata lagi, suaranya tetap datar, tetapi terasa memerintah bagi siapapun yang mendengarnya, "Aku tidak di sini untuk membunuh kalian, setidaknya bukan sekarang. Tapi, jika kalian terus mengancam dunia, atau orang yang aku lindungi, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua." Ketiga penjaga mata surga menundukkan kepala, napas mereka masih berat. Aura mereka tetap mengerikan, tetapi ketakutan kini jelas terpancar dari tubuh mereka. Mereka menyadari bahwa malam ini, kekuatan mereka bukan lawan bagi Qin Feng. Qin Feng mengangkat satu tangan, menandakan agar mereka tetap berada di posisi mereka. Ia menatap medan luas di depan mereka, tempat bayangan gelap masih bergerak cepat, menyembunyikan sisa pasukan istana bayangan surgawi. "Sekarang," kata Qin Feng pelan, tapi setiap kata terdengar seperti gemuruh yang menekan. "Seluruh medan, aku akan menyapu sisa bayangan kalian. Siap atau tidak, malam ini, dunia akan tahu siapa yang menjaga keseimbangan di Jiangcheng dan seluruh negeri." Di kejauhan, pasukan Zhenbei menahan napas. Kepala keluarga Ye, Han, dan Lin saling menatap, menyadari bahwa pertempuran yang akan terjadi ini bukan lagi sekadar bentrokan antara pasukan atau sekte, tetapi pertarungan legenda yang akan menentukan arah kekuasaan. Di seluruh negeri, angin malam kembali menderu, tanah retak, cahaya simbol mata emas berpendar samar, dan medan perang malam itu kini sepenuhnya berada di bawah perhatian seorang pria, Qin Feng. Legenda hidup yang telah kembali. Qin Feng mengangkat tangannya perlahan, dan aura di sekelilingnya memuncak lebih kuat lagi. Gelombang energi dari tubuhnya menyebar ke seluruh dataran, membuat pasir dan debu beterbangan, menciptakan pusaran halus yang mengelilinginya. Bahkan para prajurit Zhenbei, yang sebelumnya tegang kini bisa merasakan getaran kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar, sementara di kejauhan, cahaya mata emas dari ketiga penjaga mata surga berpendar semakin intens, menandakan energi terlarang yang mereka aktifkan. Salah satu dari mereka, sosok pertama, mengerang di balik topeng. Tubuhnya masih terpental, beberapa kali dari dorongan energi Qin Feng, namun ia mencoba bangkit lagi. Dengan suara serak dan penuh kebencian, ia berkata, kau masih sama seperti dulu. Kekuatanmu terlalu besar." Qin Feng tetap tenang. Ia menatap ketiga penjaga mata surga itu sejenak, lalu melangkah ke depan. Setiap langkahnya membuat tanah retak, dan setiap retakan menyebarkan gelombang energi yang memantul ke udara, memaksa ketiga penjaga mata surga untuk menahan posisi mereka. "Ini bukan soal kekuatan semata," kata Qin Feng, suaranya datar tetapi menusuk. "Ini soal siapa yang berhak menjaga keseimbangan di dunia ini. Siapa yang berani mengancam yang lemah, siapa yang mencoba mengendalikan orang lain dengan bayangan, akan merasakan akibatnya." Sosok kedua dan ketiga saling berpandangan. Napas mereka tersengal, dan simbol mata emas di dada mereka berdenyut kencang, menandakan energi terlarang yang siap meledak. Namun, ketakutan kini jelas terpancar di tubuh mereka. Mereka mengerti bahwa tidak ada lagi cara untuk mengalahkan pria di hadapan mereka dengan teknik biasa. Qin Feng menepuk ringan tanah di bawah kakinya, dan gelombang energi langsung memancar ke sekeliling, menciptakan medan yang menahan ketiga penjaga mata surga di tempat mereka.
Pusaran energi hitam yang menyelimuti mereka mulai terpecah, bergolak liar, dan perlahan memudar saat gelombang dari tubuh Qin Feng menekan mereka. Cukup, kata Qin Feng dengan suara yang tenang namun penuh kewibawaan. Aku memberimu kesempatan terakhir. Tinggalkan keinginan kalian untuk menguasai dunia. Lepaskan ego dan ambisi kalian, atau kalian tidak akan pernah kembali hidup lagi. Ketiga penjaga mata surga menatap tubuh Qin Feng yang berdiri tegak, tanah retak di bawah. Kakinya, aura energi memancar seperti gunung yang tak tergoyahkan. Napas mereka tersengal, tubuh mereka mulai goyah, namun ego dan harga diri mereka menahan mereka untuk tunduk. Sepenuhnya, Qin Feng mengangkat satu tangan, menandakan agar mereka tetap berada di posisi mereka. Kalian telah melihat kekuatan yang kalian hadapi, katanya pelan. Sekarang pikirkan baik pilihan kalian. Dunia ini bukan untuk orang yang ingin bermain-main dengan nyawa orang lain. Pilihan ada di tangan kalian. Para prajurit Zhenbei menahan napas, menyadari bahwa malam ini, mereka hanya menjadi saksi dari kekuatan seorang legenda hidup. Kepala keluarga Ye, Han, dan Lin berdiri tegang di bukit, menyadari bahwa pertarungan yang sedang berlangsung bukan lagi soal kemenangan atau kekalahan biasa. Ini adalah bentrokan antara seseorang yang pernah menguasai dunia dan tiga pendekar elit yang dilatih untuk membunuhnya. Di kejauhan, bayangan gelap dari sisa pasukan istana bayangan surgawi masih bergerak liar, menunggu momen untuk menyerang. Namun malam ini, semua perhatian tertuju pada satu sosok, Qin Feng, legenda hidup yang berdiri di tengah dataran terbuka, menantang siapapun yang berani mengancam dunia dan orang yang ia lindungi. Angin malam semakin kencang, debu dan reruntuhan beterbangan di sekitar medan. Cahaya, simbol mata emas di dada ketiga penjaga mata surga berpendar, menandakan bahwa mereka masih memiliki energi tersisa. Namun aura mereka kini bercampur ketakutan, dan